Okay, we are live now. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Jentina dari Youth Shine Indonesia. Senang sekali minggu ini kita bisa ketemu lagi dalam rangkaian diskusi yang kita adakan secara live setiap minggunya dalam rangka bulan kepedulian kesehatan mental. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi kembali dengan satu tema yang menarik karena tema ini adalah lanjutan dari diskusi kita minggu lalu. Buat yang join minggu lalu, kita sedang membahas mengenai self love dan tamu spesial minggu lalu yaitu sahabat saya yang berbicara banyak sekali tentang kegiatan dan bagaimana beliau akhirnya bisa menemukan dirinya gitu ya melalui kegiatannya menulis. Dan minggu ini sedikit berbeda karena kita akan ketemu dengan sahabat saya yang lain yang akan lebih banyak berbicara mengenai art therapy. Mengapa art therapy nanti akan langsung dibahas oleh sahabat saya. Nah, kita tunggu dulu ya. Untuk sahabat saya bisa join, saya coba cek dulu apakah sudah join di sini. Oke, let me see. Oke, saya cek dulu. Oh, ternyata belum ada. Wait ya. Oke, kita coba lihat. Let me check. Belum bisa ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Dan sambungan dari tema bulan ini mengenai bulan kepedulian kesehatan mental dari self love minggu lalu, dan minggu ini kita akan membahas secara lebih dalam gitu ya mengenai art therapy. Kenapa art therapy? Karena memang ini salah satu yang lagi dijadikan solusi yang nanti juga akan dibahas oleh tamu saya, mengapa art therapy bisa menjadi salah satu bagian yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita coba lagi ya. Oke, cek. Oke. Oke, sambil menunggu kita cek lagi. Wait ya. Ya, sambil menunggu ya teman-teman, Bapak Ibu yang nanti akan melihat
secara langsung, baik itu di dalam live maupun recording. Mungkin saya ingin mengulang sedikit dari diskusi kita minggu lalu mengenai self love. Nah, dalam rangkaian bulan ini, yaitu mental health awareness, yang menjadi salah satu agenda secara internasional, dan ini merupakan rencana aksi kesehatan mental yang komprehensif yang digadang oleh Majelis Kesehatan Dunia atau WHO mulai dari 2013 sampai 2030. Rencana aksi kesehatan mental komprehensif WHO ini diresmikan pada bulan Mei 2013 dan pada 2019 diperpanjang hingga menjadi tahun 2030 oleh Badan Kesehatan Dunia. Di tahun 2021 yang lalu, Majelis Kesehatan Dunia atau WHO mengesahkan pembaharuan pada rencana aksi, termasuk juga pada implementasi dan indikator. Oke, wait ya. Oke. Bentar. Oke. Nah, ini udah nih. Udah wave ya, aku accept ya. Ready. Oke, udah. Aku udah accept. Nah, akhirnya. Halo. Ternyata tahu nggak sih, aku tuh cuma berteman sama kamu punya yang pribadi. Jotsain Ya, belum? Kacau, ya ampun gue kayak, aduh udah panik-panik gitu gimana nih? astaga. Padahal aku udah loh, aku udah ini loh, minta berteman. Nah, Sombong banget ya, aku nggak baca kalian. aduh, senengnya. Thank you ya Kak, udah Ya, join. suaranya Ini kedengeran nggak kita aku antar? Ya, gimana? jelas, jelas banget, jelas Oke. banget. Bentar, sebelum kita mulai, rambutnya cakep. Ya, nyala ya. Ya, Keren. karena ubanan. Nyala, nyala. Jadi kalau kalau gelap-gelap mati lampu bisa kelihatan. Lumayan ya. Hai, oh ini ada Lumayan. temanku ada Tarek. Hai Tarek, nice to meet you again. Tarek is rekan kami di Bali dan dia menginisiasi satu community namanya Nomads. Nomads Oke. memang untuk expat Kak. Jadi Tarek juga bukan orang Indonesia. So, Oke, to, halo. so, so tonight we are going to talk about mental health awareness. Cie, ini tema menarik gitu ya. Nah, Bulan lagi hmm, lagi tune. lagi cun, lagi hype ya Kak. Jadi Ya, lagi hype. Kesehatan mental atau mental awareness itu adalah rencana aksi kesehatan. Tadi aku sempat sharing nih buat teman-teman yang baru join. Rencana ya, aksi kesehatan yang diprakarsai oleh WHO dan oke, ini akan menjadi satu kegiatan yang berjalan sampai 2030 masuk di SDGs. Nah, salah oke, satunya adalah mengesahkan bahwa setiap negara itu diminta untuk memperhatikan gitu ya, mempromosikan lebih tepatnya kesehatan mental dan kesejahteraan bagi semua, mencegah kondisi kesehatan mental bagi yang beresiko dan mencakup layanan kesehatan mental. Wah, ini agak berat gitu. iya. Tetapi sebelum kita mulai gitu kan, let me introduce my guest, my special guest tonight gitu ya. Tapi lebih lebih enak kalau kakak sendiri deh yang kenalan gitu. So everyone can bisa kenal kakak gitu. Kita bilingual aja ya. Soalnya yang Iya, nonton setengah-setengah nih. oke, oke, Oke oke, kak, terus yourself kak, please. oke. Thank you for giving the time ya, Gentina. My name is Mahda. Saya bisa disebut sebagai visual artist. I'm an artist, also a lecturer, and a mother, and a rescue dog, and many profession actually ya. Jadi banyaklah profesi ya. Sebagai manusia yang selalu bertanya-tanya dan selalu mencari
Mhm. kebahagiaan, ya, Mhm. kita kan selalu akhirnya ending kepada activity gitu ya, kepada apa yang kita Ya. lakukan. Jadi selain Mhm. mengajar, saya itu pada dasarnya juga perupa, lalu Mhm. ya sibuk dengan kehidupan sehari-hari, gitu Jen. Dan itu dog lover atau ya bisa disebut seperti itulah, kesibukannya banyak. Oke. Wow. Many many activities ya. Jadi kalau bisa dibilang dirangkum itu lebih ke sosial aktivis gitu ya Kak ya. Ke hal-hal yang Terus sifatnya sekarang sosial. Heeh. sekarang ada satu studio yang lagi dibangun, namanya Rumah Cetak Balai Kambang. Itu juga Hmm. menarik karena kita belajar untuk ya itu tadi mental health dan segala macam. Jadi bagaimana art bisa connection to happiness gitu. Jadi di Rumah Cetak Oh. yang mencetak orang-orang yang harus happy gitu, berkarya itu bukan tekanan, berkarya itu is happiness. Pas lah Oke. kalau Jentina ngundang sih. Makasih ya. So, ya karena tema kita malam hari ini adalah art therapy gitu ya. Why Ya. art gitu kan, dan mengapa aku undangnya, aku panggilnya Kak Magda ya. Kita lebih lebih akrabnya panggilnya Kakak gitu. Nah, jadi kenapa aku minta Kak Magda yang hadir? Pertama memang secara expertise, tadi sudah disebutkan beliau adalah seorang visual artist, kemudian juga kalau kita bicara jam terbang gitu Kak ya, durasinya udah, aku bilangnya udah senior gitu ya di dunia perupa gitu kan. Nah, tetapi ada satu yang menarik gitu. Sejak aku kenal Kak Mak, kita kenal itu dari tahun berapa ya? 2015 ya Kak ya? Iya ya Ya, kayaknya ya iya. waktu masih aku ke Jakarta pertama kali itu ya. Harmoni, Ya, harmoni. nginep, iya ya harus di Harmoni gitu. Itu aku ingat sekali gitu ya, menarik gitu. Yang aku Hmm, tangkep itu dari kakak itu apa ya? Spiritnya gitu loh. The way iya. kakak attract orang gitu ya, dari cara kakak ngomong gitu ya, dari the way you act gitu kak, orang lihat kakak ketemu aja udah langsung happy. Yang ditangkap tuh Hmm. happy ya loh, bener, auramu tuh positif gitu loh kak, hype banget, apa, vibe-nya tuh Oh, positif gitu loh. Gitu. Jadi thank dan you. dan satu nih yang aku kenapa aku minta kakak hadir, karena pengalaman pribadi kakak juga mendukung gitu ya. Ya, Bagaimana nanti mungkin kakak akan lebih banyak bercerita gitu ya, tapi bagaimana art itu menyembuhkan, bagaimana art itu membuat kakak menjadi pribadi yang berbeda hari ini, seperti hari betul. ini gitu ya. Ya, Oke, nah kita pelan-pelan deh, biar nggak biar nggak tegang gitu ya, karena temanya agak berat. ya tema Eh, ya, betul-betul. Ya, karena memang begini Kak, mengapa kita mengangkat mengenai mental health awareness gitu ya? Tepatnya karena memang pertama ini adalah bulan di mana mental health menjadi sesuatu yang apa ya, dibicarakan, diperhatikan, didiskusikan. Karena begini loh, aku tuh punya data Kak. Jadi gini, selama beberapa tahun ini ada peningkatan gitu ya, terutama Hmm, untuk kasus bunuh diri, Kak. Ya, jadi ya, ya. suicide itu terutama di kalangan Asia gitu ya, itu sekarang usianya antara 15 sampai 29. Can you imagine? 15 Ya, sampai 29 itu adalah angka rawan ya, di mana ya. terjadi kasus-kasus bunuh diri. Dan buat saya itu sangat mencemaskan. Kenapa? Karena ada satu pengalaman Kak, ini tepatnya di tahun 2020 ya. Aku mungkin bisa share sedikit teman-teman, mengapa ini kita angkat. Ada salah satu keponakan dari sahabat saya saya nggak mau sebut kota ya nanti ketahuan. Pokoknya di daerah Sumatera gitu ya. Teman saya ini dosen Kak, teman saya dosen dan dia itu dosen psikologi loh ya. Oke. Dan dia punya keponakan yang baru saja menyelesaikan ujian SMA kalau nggak salah. Umurnya masih 19 mungkin ya. Lalu singkatnya adalah tidak pernah ada masalah, dia juga nggak pernah cerita ada apa, dan suddenly Kak, um, this young man dia pergi ke apa, rel kereta api lalu bunuh diri. Dia menabrakkan dia menabrakkan dirinya ke kereta api, kepenggal tuh Kak kepala, ngeri ya. Maksudnya Jadi temenku dia tuh nggak masalah ya. Padahal ya daily life, maksudnya activity dia seperti biasa.
seperti biasa dia anak yang baik, yang hampir dalam tanda kutip kita bisa bilang anak baik-baik ya, yang nggak pernah punya masalah gitu ya. Yang Terus sempurna ya. temanku terguncang, dia sangat terguncang karena dia merasa aku ini mendalami psikologi gitu ya, tapi kenapa aku tidak bisa melihat ada tanda-tanda gitu kan? Bagaimana itu Ya. bisa luput gitu loh. Nah, itu jadi pertanyaan, ya kan? Nah, minggu lalu aku undang temen Kak, dan dia seorang penulis yang juga menulis tentang self love. Jadi yang pertama kita angkat kemarin itu adalah tentang self love dulu, mencintai diri dulu. Nih kemarin udah banyak yang kita nggak akan bahas itu ya malam ini nanti panjang. Tapi intinya Ya. bagaimana mencintai diri itu sangat penting. Dan Ya. ternyata ketika kita sudah belajar mencintai diri sendiri Kak, timbul masalah baru gitu kan. Kita tuh nggak bisa nolak stres gitu loh. Ini Benar. aku juga bicara mewakili orang tua karena Youth Sign ini juga kebanyakan followernya adalah para orang tua yang memiliki anak-anak special needs Kak. Nah, Ya. kebayang ya stresnya kita pandemi, ngurusin anak, kerjaan, yang belum nikah juga punya pasangan kali ya, punya masalah, aduh macam-macam deh gitu ya. Jadi stres itu tidak bisa dihindari. Nah, Hmm. lalu sekarang kita jadi bertanya-tanya gitu ya, mengapa kita perlu bicara tentang stres? Oke, kita balik dulu nih sekarang. Menurut Kakak, stres itu Hmm. apa sih Kak? Dan gimana sih Kak? Apa sih yang Kakak alami ketika itu terjadi? Gimana sih caranya kita tahu, oh gue lagi stres nih gitu loh. Bagi Ya. pengalaman dulu deh Kak. Nah, itu ya maksudnya em, stres itu apa ya? Sebuah tekanan yang sebenarnya yang terjadi menurut aku ya, Mm, yang terjadi di luar diri sebenarnya. Karena kita selalu mm, berusaha mengatakan bahwa semua tuh harus menerima accept apa yang kita pikirkan, menerima mm. apa yang kita rasakan. Padahal kan di luar diri kita tidak kita, bukan Yes. seperti kita gitu loh. Jadi Jen, menurut aku stres adalah ketika yang kita pikirkan itu tidak sama seperti pikiran orang lain. As simple as that, gitu ya. Atau enggak Oke. harapan kita tidak tercapai karena kita kan manusia selalu punya rencana, kita manusia Mm, selalu punya alasan untuk bilang bahwa ini pilihanku, ini bukan gitu. yep, Kayaknya yep. seluruh dunia itu cuma masalah kita tulis aja dan kita bilang bahwa ini harus terjadi gitu. Akhirnya kita Mm, jadi stres karena apa yang menjadi harapan kita tidak tercapai. Kalau buat aku mm. stres kayak gitu ya. Tidak tercapai Oke. dengan pengertian bahwa di dalam diri kita bisa kontrol mungkin ya. Kecuali kita punya Mm. gangguan saraf atau Oh apa ya. ya. Dan itu yang Mm, kita nggak bisa handling ya, karena itu ada sesuatu yang di dalam struktur tubuh kita yang tidak kita pahami gitu. ya. Tetapi kalau stres buat aku adalah sesuatu yang sebenarnya dari luar gitu. Makanya kita harus minimaliskan banget gitu tentang pikiran kita, tentang perasaan kita dan Mm, accept bahwa setiap mm, apapun yang tidak terjadi itu memang it mm, has to be like that gitu, dan kita mencari kemungkinan bahwa mungkin dengan yang nggak terjadi ini ada yang lebih baik atau lebih apa gitu sih, lebih seperti mm. itu sih ya. Nah ya Oke. itu sih stresnya Oke. yang seperti itu. Dalam dalam gini, selama masa hidup Kak Magda ya, dari sejak lahir sampai hari ini nih gitu. Hmm. Ketika stres itu terjadi, apa sih yang dirasakan dan bagaimana kita embrace gitu ya stres itu, Kak? Jadi yang paling menarik nih ya, aku dari kecil tuh pemikir, Hmm. Hmm. mungkin anak usia 7, 8, 9, 10 sampai SMP atau SMP deh, nggak bakal Hmm. mikir. Gitu. Kalau aku tuh dari kecil tuh udah mikir gitu, kenapa sih orang kalau makan harus lewat mulut, simple kan? Cuman kan jadi stres, kayak gitu dipikirin. Wait a minute, wait a minute. I think you are an ADHD too ya. Mungkin ya. Terus kenapa sih kalau ya pokoknya gitu-gitu deh Oh. pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu. Terus Hmm. kalau naik mobil nih ya kita ya, terus lihat di bus Hmm. rame padat gitu. Kenapa sih Hmm. orang kalau mobil itu masih ada kursinya berapa gitu. Kenapa orang yang di bus nggak kita suruh masuk kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang nggak realistis, nggak akhirnya stres sendiri gitu. Terus kenapa Hmm. petir itu bisa begitu indahnya dan kalau kita tangkap tuh kayak apa ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi memang, jadi kalau mau dibilang stres dari dulu tuh aku stres dengan pikiranku sendiri, imajinasi. Overthinker. Iya, overthinker yang akhirnya aku tahu bahwa Heeh. gini, akhirnya aku tahu bahwa banyak hal yang ternyata kita pikirkan yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Tapi mungkin Hmm. karena aku sudah enjoy tentang berpikir, jadi aku nggak banyak bicara kan, Jen. Aku pendiam Hmm. banget, jadi mengamat. Aku Hmm. mengamati semua.
Bahkan mungkin yang stres orang tua aku, mamiku, karena aku nggak pernah bisa ngomong. Aku cuma ngomong sama kaca gitu, sama boneka gitu. Karena kalau aku ngomong kenapa sih, mungkin harus dari mulut. Orang dengernya juga males gitu kan. Jadi akhirnya banyak sekali rasa frustasi yang jawabannya nggak ada. Akhirnya aku cuma ya diem aja. Nah, good things-nya, how to release stress kan Kak, tadi ya. My mom tahu banget. My mom know and understand the daughter so much. Jadi dia tahu I'm so unique gitu. Jadi dia tidak pernah memaksa aku untuk punya teman. Kayak pulang langsung pulang semua. Bahkan kalau berteman tuh selalu salah karena saking enjoynya main. Kadang-kadang temannya aku ikat di pilar sekolah. Kelihatannya sadis ya. Tapi itu karena saking terlalu main gitu. Jadi kayak over excitement gitu. Aku nggak tahu, mungkin ADHD juga kayak gitu ya. Nah akhirnya my mom thinking that kalau aku nggak bisa ngomong, that he give me the paper, the blank paper. So I'll start to draw. I'll start to draw. Banyak banget ya aku nggak bisa bicarain dengan kata-kata karena I know kalau aku tanya pasti orang bilang gila kali lo ya, masa apa sih yang lo tanyain, kayaknya nggak penting deh nanya hal-hal kayak gitu kan. Terus kenapa why man should love woman yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak pikiran dari kecil aku mengamati, terus kenapa orang ini kayak gini, kenapa begini, mestinya kan begini, mestinya gini. Jadi sebenarnya sampai sekarang tuh my mind tuh selalu bertanya. Jadi kalau misalnya sebelum aku doing something, aku tuh selalu sebenarnya punya result di kepalaku. Cuman kalau aku salah atau melakukan sesuatu itu karena aku melawan apa yang menurut aku udah tahu instingku gitu. Karena ya kita sebagai manusia kan selalu punya keinginan ya lebih dari itu. Tapi how to manage stress adalah ketika kita nggak bisa bicara, aku diajarin mamiku untuk menggambar. Ya akhirnya aku ya mulailah jadi perupa itu gitu. That's good thing sih, start stresnya dari awal. Jadi sepakat nih, stres itu sesuatu yang dari luar yang kita alami gitu ya Kak ya, tetapi sebetulnya tinggal kita nih sebenarnya bagaimana kita memahami gitu ya hal yang terjadi gitu. Nah karena pemahamannya Kakak pada saat itu tuh ya itu ya dengan overthinkingnya itu jadi ngerasa stres itu unik. Ya, kadang-kadang ada uniknya gitu kan, kadang ada seru-serunya gitu. Nah, tapi aku menggarisbawahi tadi tuh tentang peran orang tua gitu Kak ya. Jadi kita bicara dari masa kanak-kanak nih ya. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang stres? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Saya kan mengajar di anak-anak yang spesial ya, dan saya melihat gitu loh ketika mereka sebetulnya sudah punya beban gitu kan. Siapa bilang anak-anak nggak punya beban hidup ya, gitu. Terus ditambah lagi dengan tuntutan-tuntutan gitu ya, baik dari sekolah, dari orang tua, dari lingkungan. Aduh banyak banget gitu. Belum lagi dunia sosial media gitu kan. Nah, semua itu bagi beberapa anak, jika mereka tidak diajarkan bagaimana merilis stresnya tadi, itu jadi masalah gitu Kak. Sehingga banyak kasus-kasus yang aku lihat di lapangan gitu ya, banyak orang tua, guru datang dan bilang ini anak hyper gitu kan, hiperaktif lah segala macam gitu. Padahal nanti ketika udah ketemu aku cuma lihat dia bukan masuk kategori ini sebenarnya gitu ya, cuman dia nggak tahu gimana cara mengkomunikasikan gitu loh, untuk mengatakan bahwa hey aku ini juga stres, aku juga butuh rilis gitu, tapi aku nggak tahu caranya dan nggak ada yang ngajarin gitu kan Kak. Oke, jadi tadi Kakak sebutkan dari Mami memulainya dengan kasih sesuatu yang itu mungkin bagi beberapa orang tua nggak terlalu penting ya Kak, tapi ternyata menggambar itu menjadi media gitu ya. Wah, dan akhirnya jadi profesi gitu yang menghidupi ketika Kak Magda menjadi dewasa gitu kan, who knows gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Oke. Ini menarik, jadi peran orang tua. Oke. Nah setelah itu apa yang dialami Kak sampai akhirnya Kakak menemukan bahwa art is the way, istilahnya my way of life gitu, yang akhirnya menjadi istilahnya ya Kak ya, media untuk Kakak bisa rilis gitu loh. Gak cuma stresnya aja ya, tapi banyak hal gitu ya. Akhirnya Kakak punya prestasi, dikenal banyak orang, di nasional maupun internasional, tuh karena seni loh, karena art loh. Nah ini menarik nih. Karena ternyata sampai sekarang tuh, aku tuh baru sadar ya Jen, di usia sekarang setelah melakukan kegiatan kesenian
banyak. Ternyata seni itu Hmm. bukan profesi for me. Seni is Oh, oke. happiness. Art is happiness. Oh, If kita, wow. if we ask seni untuk menghidupi kita, make us living, maksudnya jadi kita jadi hidup. Seni nggak Mhm. menyelesaikan apa-apa, dia akan membuat kita stres. Aduh, udah ngelukis lukisan gue nggak laku. Aduh, kenapa kayak Oh iya ya, iya ya, atau bener juga. ya ya. So don't put your art as a Mhm. profession for me ya. Jadi Ya. kenapa art Mhm. itu bisa jadi pilih? Ya kalau kita nggak punya beban bahwa menggambar itu harus mempunyai target sesuatu gitu loh, Jen. Nah, itu Oke. di masa kecil kan nggak punya target, emang mau pameran aku menggambar kan Ya. enggak ya kan? Jadi itu cuman Mhm. kayak kan waktu lihat aku nggak bisa ngomong sama orang gitu kan. Jadi kalau ada orang Mhm. ngomong pasti aku marahin. Kayak Mhm. misalnya, misalnya ayo Mada main, so aku langsung selalu bilang ngapain sih ngajak gue main gitu ya, main aja sendiri kayak gitu gitu galak gitu kan. Terus karena aku pikir daripada aku disappointed many person gitu, so aku Mhm. lagi happy sama diriku sendiri, so she understand, dia nggak pernah push me into the limit gitu. Mungkin kelebihan Oke. my mom is like that, dia nggak punya personifikasi kesempurnaan yang harus istilahnya anaknya tuh harus seperti itu gitu. Oh, Dia oh punya ya, four, ya. ya four, and then empat-empatnya berbeda dan dia appreciate every different person gitu loh. Oh si Mada nggak mau Mhm. ngomong biarin deh, dia asik sendiri di Oke. rumah, dia nggak push aku harus jalan-jalan keluar nggak. Nah terus Mhm. dia selalu kasih aku buku sama pensil gitu ya. Nah nanti aku kan nggak Oke. mau ngomong, lagi nggak mau ngomong aja, Cin. Kebayang nggak sih sekarang gue cerewetnya kayak gini ya? How can Ya, gitu ya. kan ya? Mhm. Terus Mhm. abis itu ternyata aku setiap itu aku menggambar gitu. Aku lagi kesel, aku lagi marah, aku lagi biasanya lebih ungkapan kemarahan ya. Kalau lagi happy Mhm. biasanya nggak terlalu menggambar. Kalau lagi happy ya happy gitu kan. Kalau menggambar waktu kecil ya, kalau menggambar tuh biasanya cuma kayak lagi perasaannya apa terus apa. Dan yang Mhm. menarik adalah gambarku nggak aku kasih lihat orang ya. Jadi dari kecil tuh aku Oh. cuma punya gambar, and then aku nggak mamerin. Setelah itu aku Mhm. pasti kalau nggak aku bakar, itu masih kecil tuh aku Mhm. bakar atau aku kubur di tanah. Itu juga aneh ya, Oke. spooky ya sebenarnya ya. Iya, Tapi akhirnya tanam aku loh. sadar bahwa Heeh. anak, pokoknya nggak boleh ada yang lihat. Gitu. Tapi Aha, after oke. itu aku tulis gitu, after itu aku yang happy aja gitu baca. Dulu aku senang banget membaca gitu kan. Nah terus ya Mhm. udah jadinya, jadi for me art is apa namanya healing. Aku Mhm. belum tahu teori-teori tentang healing ya. Jadi cuman Ya, kayak ya. oh dengan menggambar aku happy. So Mhm. ternyata ada dua bahasa, bahasa verbal atau bahasa visual, ya kan? So Mhm. if you cannot speak with your verbal, so use the visual gitu. Sebenarnya memang Mhm. benar lack of communication itu yang bikin stres, C. Kalau Yes. misalnya kita punya lack of communication, kita nggak bisa mengungkapkan diri kita, itu udah pasti Mhm. stres. Gitu. Jadi ya, Yap. ya memang fungsinya orang tua tuh lebih kepada kalau anak itu. Jadi gini, don't push to the limit. Jadi kalau memang anak punya cara masing-masing untuk komunikasi, we try to understand pertama. Ya. Yes. Gue nih kayak gini nih gini, jangan samain sama anak orang gitu karena setiap anak punya Iya. Mhm. ya, nggak adalah sesuatu yang ideal sebenarnya. Akhirnya kalau kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang ideal, mungkin kita bisa minimum kita punya stres gitu, ya kan? Apalagi sekarang Ya. sosial media tuh parah banget. Kayaknya yang ideal itu kalau followernya banyak gitu ya. Terus Wah, udah gitu, dia yang bisa make yang like itu banyak gitu ya Kak ya. Baru kita ini ya bahagia gitu ya. kayaknya repot banget. Nah, sebenarnya itu apa artinya, Mhm. Jen? Artinya What? kita membuat orang lain bahagia better than us gitu. We try to make them happy. So, Ah. jadi kita membuat sesuatu yang orang harapkan orang lihat gitu loh. Benar nggak sih? Mhm. Ya, Bukan apa ya. yang menyenangkan hati kita. Jadi banyak kan orang yang pakai baju yang kok nggak cocok sama dirinya karena pribadinya sama bajunya aja udah beda. Mikirin baju yang menyenangkan hati orang aja udah bikin stres. So how can you be happy gitu kan? Benar nggak sih? Jadi Ya, ya, sebenarnya ya. stres itu terjadi karena anak-anak stres karena dia berusaha menyenangkan hati orang tuanya. So we as a Wow. parent happy aja di depan anak gitu. How can you, Hmm. maksudnya gini, if you're sad or something, just explain to anak-anak, to your children, and say, I feel not okay today ya. Okay, so how about we work together? Kamu jangan bikin aku kesel hari ini kan bisa. We talk Ya, together. ya, ya. Kalau kamu lagi Yes, sedih, I'm kenapa? agree. Coba ngomong. Ya coba ngomong Mhm. sama mama. Ah, mau aku nggak bisa nggak mau ngomong ya udah. Nanti kalau kamu udah pingin ngomong silakan ya. Ya. Kayak gitu loh. Terus kadang-kadang kalau dia lagi bengong, apalagi sekarang kan banyak gadget ya. Anakku aja juga main handphone terus. Hmm. Cuman ya katanya sih ikutin aja zamannya dulu, kita larang pun jadi tertekan dengan Ya. jam-jamnya juga jadi tertekan. Sometimes orang mengikuti rules itu bukan karena dia willing to loh, because dia Hmm. itu terpaksa.
Nah, kata-kata terpaksa Ya. udah bikin keras. Jadi memang Hmm. itu as a parents kan tadi kita bahas kalau as a Ya. parents untuk sebuah kesempurnaan nggak bisa dipakailah sistem itu dulu karena setiap Ya. anak itu manusia yang lagi bertumbuh. Bertumbuh itu kayak tanaman. Kadang-kadang ada Hmm. tanaman yang ditumbuhinnya sama, oh yang ini lebih tinggi ini enggak. Bayangin. Karena apa? How great sang pencipta. Dia juga yang Ya. menciptakan kita yang berbeda ini. Jadi sebagai orang Hmm. tua ya kita harus sadar dong kalau setiap Ya. orang tuh berbeda. Jadi Ya. jangan Ya. menyamakan sesuatu. Jadi itu membuat kita tuh nggak terlalu stres. Nah, my mom is like that. Mungkin kalau ibu aku orang lain, gue udah bunuh diri kali Jane. We never know. Ah, sih. Aduh, jangan, jangan. Ya, ya, Misalnya ya. kan Mm-mm. pahit-pahitnya nih, pahit-pahitnya. Karena Mm-mm. at the end, ketika orang stres dan dia nggak bisa solve the problem, kita harus sadar Ya. bahwa itu terjadi bunuh diri gitu. Dan itu sedih sekali gitu. Kita dengarnya sedih karena Mm-mm. ketika orang pingin hidup, ada orang yang pingin mati. Gitu. Cuman karena nggak ada Ya. yang mengerti Ya. dia, cuma yang mengerti Yes. dia. Ya. How can orang juga ngerti kalau lo nggak ngomong? Kadang-kadang gitu juga kan. Ya. Kalau Betul. terus dia juga cuman bilang gini, bagaimana lo mau tahu? Karena lo sibuk sama diri Hmm. lo sendiri. Kadang-kadang gitu lagi gitu. Jadi sebenarnya it's about communication kan. Ini simple as that, tapi berat. Aku jadi ingat nih Kak, beberapa waktu yang lalu aku ingat aku mengikuti satu pelatihan ya yang diadakan oleh Tony Robbins. Kalau yang pernah tahu Tony Robbins itu ya, I love that man gitu ya dengan segala visi misinya tentang ingin memanusiakan manusia itu ya. Itu tuh yang saya tangkap. Nah, ada satu kesaksian dan itu menarik banget itu. Ada satu pengusaha perempuan gitu ya yang dia bercerita kisah suksesnya. Tahu nggak kisah suksesnya dimulai di mana? Dari rumah. Setiap Oke. hari gitu ya, orang tuanya terutama papahnya itu akan ajak anak-anaknya duduk makan bareng dan kemudian tanya, hari ini kamu udah gagal apa? Loh, kan lucu Kak. Nggak ditanya kamu berhasil apa, nggak ditanya hari ini kamu gagalnya apa. Kalau hari itu dia nggak ada kegagalan, justru di situ orang tuanya bilang, kamu nggak belajar apa-apa. Wow, Keren. aku tuh sampai shock. Serius karena kan di budaya kita ya, di budaya Timur gitu ya, kita diharapkan untuk menjadi sosok yang perfect dalam segala hal, terutama dalam akademi, ya akademis ya Kak ya. Jadi jadi akhirnya yang terjadi adalah setiap anak di situ, kalau nggak salah sih dia 4 bersaudara atau berapa aku lupa. Jadi setiap anak itu setiap hari pulang dengan semangat hanya untuk Untuk menceritakan hari ini gagalnya apa gitu loh. Tapi ya, itu you know good what Kak, idea. aku belajar loh dari cerita ini ya karena ini kan kisah nyata ya dan terjadi gitu. Dia cerita, ketika saya menjadi pengusaha, kemudian ya setelah dewasa, saya baru paham mengapa orang tua saya menerapkan hal itu. Karena Ya, dalam kehidupan kita akan belajar satu hal nih. Ini kita bicara tentang agile ya. ya. Ketika di masa pandemi dan ketika semuanya habis gitu Kak. Karena aku juga mengalami ya, semua Betul. habis gitu ya. Yang tersisa cuma satu. Bagaimana seseorang itu bisa bertahan ketika masalah ini terjadi ya, ketika semuanya habis dan dia bisa tetap jadi pribadi yang tangguh. Kapan itu dilatihnya? Kalau dilatihnya pada saat baru pandemi telat loh gitu ya. Harusnya mulai dari kecil. Dah, dia cerita. Jadi pada saat dia mulai usaha ya, kilas baliknya si pengusaha perempuan ini dia bilang, "Saya itu jadi pribadi yang tidak gampang menyerah gitu loh." Dia Ya, jadi orang yang tough, um, jadi young lady yang sangat smart gitu dan pandai untuk memanfaatkan situasi dan kondisi sampai akhirnya dia berhasil membuat dirinya menjadi salah satu entrepreneur perempuan ya di Silicon Valley yang istilahnya penjualannya justru tertinggi pada saat pandemi. iya, Jadi imagine keren, that gitu loh. Aku tuh keren, sampai yang keren. wow gitu ya. Seandainya hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. So, Iya, kalau anak kita bilang today aku failure nih gitu, aku gagal. Ya nggak apa-apa gitu loh. iya, Gagal iya. biarin gagal ya udah gitu kan mah aku nggak naik kelas aduh gitu ya beberapa orang tuh bisa panic attack gitu kan tapi ketika ketika aku dengar Kak Magda cerita aku dibiarin dibebasin aku nggak ada paksaan gitu kan aku jadi berpikir juga ya juga ya kadang-kadang
ini mungkin ya salah satu kunci mengapa banyak kasus-kasus yang aku cerita di awal tadi, Kak. Ada Ya, anak 19 tahun bunuh diri, kita nggak tahu nih ya, apa yang ada di pikirannya, apakah dia sedang berpikir ujianku kemarin itu tidak memuaskan, nanti bikin orang tua kecewa, who knows gitu kan, apa yang dia itu pikirkan kan. sampai dia mengambil keputusan itu. Ya itu tadi, maksudnya gini, ketika kita bisa menerima bahwa kita gagal, itu keren banget tuh. Itu maksudnya itu it's good things ya. Ya, Kan kita kan kalau kayak aduh gagal nih, langsung kita tutupin ya. Iya aku nggak mau ya, kelihatan ya, 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 gagal. Dan menutupi kegagalan itu kan membuat kita stres sebenarnya. Kayak jadi, betul, nah itu betul. timbul drama satu, drama dua, drama tiga yang nggak selesai bersambung-sambung tentang kegagalan yang kita Hmm. tutupi. Nah sekarang Hmm. nggak, just be yourself gitu ya. Nah mungkin ya dari kecil ya gitu. Kalau mami aku sih memang orangnya itu emang nggak, dia maksudnya gimana, tapi dengan begitu kita jadi punya ambisi ya, kita nggak pingin Oke, mengecewakan karena ya, ampun kita agree, ngomong jujur, kita apa aja kok mami ya. bisa gitu. Sampai kayak gini, Mm-mm. aduh kan bisa waktu ngelukis gitu aku udah bikin ini terus gagal nih lomba gitu, kata mami bagus kamu gagal jadi kamu akan coba lagi, coba kalau nggak menang terus nanti kamu sombong. Yes, yes. Wow. Terus kayak gini nih, mami tuh nggak pernah maksa, Heeh. yang lucu banget ya. Dan setiap orang tuh pasti bisa ngakak karena bilang gini, kayak gini, aduh anak gue nih kalau ke sekolah telat, bla bla bla, pasti dibangunin ini. Kalau mami kan gini, mau sekolah nggak? Aduh mam kayaknya capek nih. Ayo udah nggak apa-apa istirahat aja. Oh, ini kayak jadi orang tua nih yang sama kasusnya lah, dibelain gue gitu. Nah, tapi Jen, kok aku nggak tahu kenapa ya dengan perlakuan seperti itu kita jadi kayak, iya ya, kok kebangetan sih, enak-enaknya banget sih. Akhirnya punya kesadaran sendiri gitu loh. Tapi ya memang benar, Mhm. sebuah pemaksaan itu menimbulkan stres, Jen. Jadi just release Oke. gitu. Dan ya itu tadi, benar banget ya kalau misalnya kita gagal, kita bisa admit kegagalan kita mungkin bisa mengurangi kesetresan kita. Akhirnya kita punya Yep, rasa bersyukur kan. Aduh bersyukur yep, deh gagal. Untung masih gagal. Kalau kalau berhasil akhirnya yep. kalau berhasil benar juga ya gue jadi sombong nih. Mungkin bisa Iya begitu kan? ya. Jadi egonya yang keluar gitu ya. Kita tidak akan bisa Akhirnya menerima orang lain gitu ya. nah, ketika kita tidak bisa Oke, menerima orang lain, aku tanya, seberapa sih orang akan selalu berhasil? Seberapa sih orang akan oke. selalu bahagia? Kan enggak. Nah, kalau kita Yep. selalu selalu merasa bahwa kita itu benar, kita itu pinginnya Mm-mm. sempurna, pada saat kita gagal, Mhm. kita stres pasti. Makanya Ya, biasakan kegagalan sehingga ketika kita berhasil kita tahu kalaupun nanti jatuh jangan terlalu jatuh kayak gitu. mm-mm, Mental. mm-mm. Sekarang aku sih menemui Agree. ya Mm-mm. aku agak sedih sih Jen, kayak anak-anak sekarang agak kurang kekuatan mentalnya sih, kerasa sih. Ya, Iya, kita ya, ya. benar. Jadi nggak tahu kenapa mereka tuh udah terbuai dengan apa yang dia lihat di sosial media gitu, bahwa hidup itu is very easy. Makanya kita harus balance nih Jen. Gak bisa Yep. juga terlalu free, gak bisa juga Mhm. terlalu disiplin. Di tengah, Yep. karena mereka tuh accept-nya tuh berbeda banget. Wow, jalan pikiran mereka tuh berbeda. Tapi kan orang suka nyalain. Anak sekarang ini enggak gitu juga. Kita harus jadi jembatan, kita mengerti dulu. Ya. Yep. Dan akhirnya orang tuh cuma pengen merasa dihargai doang kok. Sebenarnya ya, kalau Betul. dari luar ya, Betul. kalau dari luar. Betul. Kalau dari dalam Betul. tentang accept diri juga, tentang accept diri. Mhm. Kebetulan. Oke. Aku ingat ini nih secara psikologi ya Kak. Ada 3 hal yang paling ditakuti oleh setiap manusia ya. Takut gagal, takut ditolak gitu ya, sama takut dihukum. 3 ini aja Ini deh gitu. takut gagal, Nah, takut ditolak, sama takut dihukum. Oke. iya, jadi karena takut gagal, maka dia menjadi pribadi yang sangat perfeksionis gitu kan. Jadi dia tidak boleh ada satupun yang berantakan gitu ya. Nah itu biasanya ya sorry to say, tapi biasanya dimulai dari rumah ketika mungkin orang tua begitu strict gitu ya dengan aturan gitu. Misalnya, maksudnya kurang kurang fleksibel gitu loh Kak. Nah itu kadang juga membuat seorang anak akhirnya berpikir bahwa ini loh, ini cara hidup yang benar kayak gini. Nggak boleh ada kegagalan, semua harus sempurna. Jadi ketika dia mengalami satu hal gitu ya, yang terjadi adalah dia akan melakukan segala cara supaya nggak gagal Iya. ya. Mm-mm. Aku Betul. jadi berpikir gitu loh Kak, ketika ada orang menjadi jahat ya, sebenarnya nggak ada orang jahat ketika dia lahir kan. Nah tapi kenapa Nggak. dia jadi jahat? Karena dia dilatih secara tidak sadar gitu ya, untuk selalu menjadi orang yang perfect, Iya punya sempurna duit dan banyak, iya punya sempurna. duit banyak, ya kan? Mm-mm.
harus kaya, harus ini, harus punya pasangan yang begini, semuanya tadi kakak bilang udah diatur. Jadi sampai di bawah sadarnya berpikir bahwa itu loh hidup yang perfect, itu yang paling oke. Nah, ada yang kedua nih kak, yang takut Mm-mm. ditolak nih. Nah, yang takut ditolak tuh ngeri juga. Iya, iya. Gampang banget kasihan sama orang sampai akhirnya mengorbankan diri sendiri kayak gue. Ngaku pengakuan. Nggak, sometimes gitu kak. Jadi kadang jujur ya, ini jadi struggleku loh bertahun-tahun. Jadi ketika aku sampai ikut sesi konseling istilahnya ya. Aku tuh tanya gitu loh, apa sih yang salah gitu kan? Apakah ini nih menarik nih kak, kita mau bahas nih sebentar tentang Iya, self love gitu ya. Sometimes orang berpikir bahwa self love itu it means selfish gitu kan. Jadi karena iya. self love it means kita mendahulukan diri kita dulu. Kita sampai nggak boleh mikir orang lain dulu. Which is itu Hmm. menurutku something wrong dengan ide ini gitu ya. Ya. Karena menurutku self love bukan berarti kita menjauhkan diri gitu loh dari orang lain. Bukan berarti kita membuat kita menjadi pusat segala hal sampai kita istilahnya gini nih Kak, contoh nih ya. Ada orang mau masuk Hmm. jurang nih. Orang mau masuk jurang gitu loh. Terus Hmm. kita baru pulang kerja ya. Nah, dengan Nah, alasan self love, kan gue capek nih, gue baru pulang, belum ya. makan gitu kan. Ya harusnya dia tunggu dulu dong, jangan bunuh diri dulu di tepi jurang. Gue makan dulu, gue baru pulang, kasihan gue dong gitu kan. Itu tuh apa ya maksudnya perumpamaan. Jadi kayak cerita gokil tapi menurutku iya benar juga ya. Masa sih sampai segitunya kita membuat uh, arti self love itu become selfish gitu sampai kita nggak mau peduli gitu ya dengan orang lain padahal kalau kita mau jujur misalnya kita berada di situasi yang terjadi di orang lain itu apakah kita juga mau diperlakukan seperti itu. Nah, ini hal yang menarik gitu loh, yang seringkali menjadi misunderstanding ya, kesalahpahaman gitu di antara banyak ide-ide tentang self love. Aduh, kakak, tuh, ini soalnya Kak Magda adanya di Bogor, jadi lumayan jauh ya. Saya di Bali, Kak Magda di Bogor. Kita coba invite lagi. Menarik sekali, teman-teman. Jika ada yang ingin memberikan pendapat, silakan bisa komen di kolom komentar. Nanti kita juga bisa bahas bersama-sama. Kita juga pengen dapat input ya, dapat pengalaman nih dari teman-teman yang hadir malam hari ini. Seperti apa sih kira-kira pengelolaan stres? Kemudian apa yang dilakukan ketika mengalami stres? Sambil kita menunggu Kak Magda balik ya. Oke. Boleh di kolom Yes, sorry, komentar. sorry. Aku dengar kok, aku dengar tadi aku dengar. Iya. Nggak, Ya, ya. aku barusan Nah, info ke teman-teman kalau misalnya mau berbagi pendapat boleh di kolom komentar juga. Jadi ya itu Kak gitu. nah, Jadi sometimes apakah dengan self love itu it means kita harus jadi orang yang selfish? Kan enggak kan gitu loh. How about ya. your opinion? Jadi self love itu apa nih menurut Kak seorang Magda? Halo. Halo, kedengeran Kak? Oke. Oh, ternyata jaringannya. Sinyal. Oke, nyambung nih Kak. Jen, sorry jaringannya jelek ya. Sorry It's ya, padahal lagi asik okay. ya. Padahal lagi It's okay, it's okay. kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran, kedengeran Kak. Kedengeran? Kedengeran, sangat sangat terdengar jelas. Kedengeran? Oh, Ya, oke. jelas banget. Iya. Mm-mm. Ya, iya, iya. Sekarang semua orang selalu bilang self love ya. Ya nggak sih? Mm-mm. Kalau halo, Ya, Jen, kedengeran Kak, kedengeran. halo. Kenapa ya? Halo, kedengeran Sinyalnya, Kak. sinyalnya nih. Iya. Su- suaranya Oh, jelas Kak. terus Jen. Ya, suaranya jelas, dilanjut aja Kak. Ya, tunggu ya. Kita cari lagi nih mana yang lebih bagus jaringannya. Halo, testing, Sinyal. testing, testing, Yuk, kedengeran, testing. Satu, dua, tiga. terdengar Kak. Oke, silakan Kak. Oke, Lan- lanjut, lanjut deh.
Go ahead, Kak. Silakan. Tadi kan Yang kita mau pakai bicara dulu tentang yang kamu punya saya, yang mama yang pakai. oke. Sinyal bawa sini sayang boleh? Oke. Lebih dekat ke mama. Ntar aku harus servernya aku deketin dulu ya. Coba. Oh Bawa ya, sini nak. siap-siap. Ring biasa. Ini udah jelas tapi Kak, suaranya oke kok. Um, Mm-mm. ya. Nah, oke. Terus Jen, gimana pertanyaannya? Gimana sayang? Self love menurut Tadi Kak Magda apa pertanyaannya, dong? Jen, Self love coba itu menurut hidupin Kak ini. Magda apa? Heeh. Iya. Udah ya. Iya. Udah, Jen, jelas, jelas. ulang pertanyaannya Ya, apa? Pertanyaannya apa tadi sayang? oke. Aku nggak dengar, Oke. sorry. Oh ya ya oke. Jadi tadi kita bicara self love itu banyak orang menganggap itu seakan-akan tuh selfish gitu loh Kak. Karena kita jadi kurang peduli nih dengan orang lain. Kalau menurut Kak Magda gimana tuh? Suaraku jelas Kak? Oke, ternyata ada sedikit gangguan. Linknya nih, ya ampun. Coba, ini udah hidup belum sih sayang? Oh, mau tuker ya Kak? Mau aja terus Jen. Oke, oke lanjut ya. Nah, sambil menunggu nih ya Hmm. koneksinya, tadi kita sudah bicara tentang self love. Self love itu tidak sama dengan berarti kita mengutamakan diri kita gitu ya. Jadi ada beberapa layer gitu loh yang harusnya diperhatikan ketika kita bicara tentang self love. Nah, salah Hmm. satunya tadi kita sudah bicara bahwa dengan kita mencintai diri kita, dengan kita memahami siapa kita, maka akan jauh lebih mudah untuk kita bisa mengenali bagaimana pertahanan kita menghadapi stres. Tadi Kak Magdo udah sharing banyak tuh ya tentang stres itu apa, kemudian bagaimana cara merilis stresnya gitu ya. Nah ada beberapa hal nih aku pengen berbagi dulu. Jadi ada beberapa jenis stres ternyata. Bapak Ibu teman-teman yang hadir yang mengikuti. Jadi stres itu ada yang baik loh ternyata gitu ya. Jadi stres yang baik itu tidak hanya dipicu sepenuhnya karena pengalaman negatif gitu. Bisa aja gitu ya pengalaman positif itu dapat membawa stres. Misalnya nih persiapan pernikahan atau ketika kita akan mengadakan upacara kelulusan itu stres yang baik gitu karena dia dosisnya kecil tapi baik untuk imun kita gitu karena itu juga melatih gitu ya melatih bagaimana kita bisa mencapai tujuan dan menikmatinya dengan penuh energi. Nah yang kedua ada namanya distress internal gitu. Kalau distress internal itu stres yang buruk ya. Jadi kalau distress internal ini biasanya tipe stres dari pengalaman yang buruk, ada ancaman, ada perubahan situasi yang tidak terduga misalnya ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kita kasihi gitu ya, meninggal seperti itu. Nah, itu distress internal. Kemudian ada yang namanya distress akut. Nah, distress akut itu ketika dia mengalami peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Itu namanya distress akut. Aku bicara tentang tipe-tipe stres ya, Kak. Oke. Jadi ada beberapa tipe. Ternyata ada 5 tipe nih kalau secara teori psikologi ya. Ada stres yang baik, ada stres yang negatif. Tadi aku udah bicara yang di keempat. Lalu kita punya lagi itu jadi dari berbagai macam jenis stres tadi gitu ya. Yang sebetulnya kita perlukan adalah bagaimana kita bisa mencerna stresnya ya. Oh, yang terakhir namanya eustress. Eustress ini berguna karena membuat kita lebih waspada. Misalnya ketika kita harus membuat keputusan. Nah, ini kan positif gitu ya. Jadi Ya. perlu di apa ya istilahnya dibuat satu keadaan kita membuat kondisi mental kita itu dalam keadaan tentram dan tenang sehingga Ya. memungkinkan kita untuk bisa menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang. Yang tadi kita bicara tentang self love gitu ya. Jadi bukan egois gitu ya. Justru Ya, ya, ketika benar ya Kak ya. Justru ketika kita memberi ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain seperti kita diperlakukan, it means kita sedang melakukan self love. Karena ya, secara ya, nggak langsung
kita ngajarin kan orang itu untuk memperlakukan kita seperti kita memperlakukan dia gitu loh. Benar nggak Betul, sih? betul. Menurut kakak gimana? Ya, aku setuju banget tuh. Orang-orang suka bilang self love itu akhirnya yang penting gue mentingin diri gue sendiri dulu. Mm-mm, Kan I love mm-mm. myself more than others gitu ya. Padahal nggak Ya, gitu sih Jen. Konsep self love itu sama seperti yang kamu mm, bilang. Kita mhm. tahu bagaimana mencintai diri kita, seperti itu pula kita akan memperlakukan bagaimana kita mencintai orang lain. Karena kita tahu kita nggak suka digituin. Jadi kan kita karena kita Mhm, self love, kita tahu kita nggak suka digini, jangan sakitin kita. Berarti jangan sakitin juga hati orang lain. Tapi bukan mhm, berarti akhirnya yang penting gue selamat, nggak gitu juga gitu loh. Self love mhm, itu mhm. doesn't mean like that. Self love itu if you love yourself, dan kalau kita udah punya perasaan yang sangat mencintai diri kita tuh berarti kita appreciate kepada diri kita dan yang menciptakan kita kan, secara nggak Yap, langsung ya. Karena kan kita yap. akan jadi tanya, sebenarnya diri kita itu siapa sih? Kenapa kita ada di sini? Self love itu sebenarnya Mhm, harus bertanya kenapa kamu ada di dunia ini sebenarnya. Karena untuk mencintai sesuatu kamu harus tahu keberadaannya. So we have to know betul. kita berdiri di mana nih. Ketika kita love ourselves, akhirnya kita jadi mencintai orang lain juga gitu, sesama kita nggak mau menyakiti gitu kan. Dan sebenarnya lebih ke Mhm, situ. mhm, mhm. Self love juga kita harus tahu bahwa kapasitas diri kita tuh seperti apa gitu. Jangan push kita punya self to the limit gitu. Kalau kita bilang kita nggak mampu, sudah Yap, berbanggalah dengan apa yang kita punya sekarang. Jangan try to ya. be others gitu. Karena dengan yang ada Mhm, sekarang aja aku mhm. bahagia karena aku mencintai Ya, diriku seperti ini. Terus ada yang kayak gini, ini mhm, very simple kenapa aku menemukan self love seperti itu, Jen. mhm. I love animal kan, aku kan sempat rescue Ya, binatang segala ya, macam. Aku selalu ya. bilang, kenapa sih yang lo tolong tuh binatang gitu ya? Berarti lo lebih cinta binatang daripada manusia, kan kayak gitu kan? Mhm, At the end, mhm. jawaban aku sama binatang aja kita sayang, apalagi sama manusia. Dan sama diri Hmm, kita, yap. apalagi sama manusia gitu loh. Ya enggak, apalagi sama orang Mhm, lain. benar. Jadi based on the humanity is kita accept diri kita gitu, mencintai diri kita. Ketika kita sadar kita unik, kita berarti, akhirnya kita sadar bahwa yang lain juga berarti loh, bukan kamu aja gitu. Mhm, It's mean a mhm. self. For me ya, Jane, maksudnya aku rasa kan kadang-kadang semua teori yang bisa kita baca dengan segala macam itu kan ya dengan teori-teorinya gitu. Kalau aku lebih kepada Mhm. memahami secara berhikmat ya, berhikmat. So Yap, self love is mean if you love yourself, you have to know who create you. Siapa yang yap. menciptakan kamu? Universe. Dan ketika akhirnya kita tahu siapa yang menciptakan kita nggak membedakan lagi kita dengan yang lain karena ternyata kita sama. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita doang, sementara Mhm, orang mhm, lain mhm. yang kayak begitu sih, Jane. Pemahamannya sih seperti itu. Ya, For ya. me, At the end itu kita, aku tuh kayak gini loh Kak, kayak udah nggak punya energi lagi untuk benci. iya, Ya kan? capek. Capek. Gitu ya. Yang bisa kita lakukan cuma tiga kayaknya ya. Aku cuma bisa menyayangi, aku cuma bisa berharap dia baik-baik ya, Iya, atau berharap dia sembuh. Udah itu aja. iya, iya, iya. Akhirnya nggak Soalnya, punya energi membenci, nggak punya. iya, Iya, iya bener iya, kan? Kalau benar, kalau kita benar. udah sangat mencintai diri kita, sudah sangat menyadari siapa kita, keberadaan kita, aku rasa kita udah akan berpikirnya jauh lebih, ini mungkin agak agak unik ya, tapi pemikiran ini yang akhirnya aku temukan dan itu banyak dipakai loh Kak. Sekarang sama banyak teman-teman motivator gitu ya. Jadi kayak kalau udah di titik yang sini ini ya udah tinggi ini itu kamu akan kehilangan itu tadi selfish justru. Ketika kamu love yourself, you're not become selfish, tapi kamu akan menjadi giver. Kamu akan otomatis itu tuh kayak lahir dari dirimu itu kayak Iya, sesuatu yang iya, normal gitu loh. Memberi itu sesuatu yang normal. Memberi itu saya nggak bicara tentang kamu harus punya uang terus kamu harus kasih uang ke orang. Bukan itu ya. Itu salah satu mm, cara saja. Tapi memberi itu banyak aspeknya. Bisa dari waktu, perhatian. Aku bicara nih soal mendengarkan Kak. Ini penting nih. Berapa iya, banyak kita ketika kita ngobrol sama teman kita di WA aja deh, chat ya. mm, Tapi mm, mm. kita sibuk baca WA-WA yang lain. Bener nggak Nggak sih? fokus. Ya Ya, kan? Aku juga ngaku-ngaku gitu maksudnya. Tapi dari situ aku jadi mikir,
Nah, Kebayang nggak sih kalau kita yang digituin gitu loh. Kan nggak ya, nyaman. Kita lagi ngobrol. At ya, least tunggu sampai dia bilang sudah selesai pembicaraan kita, baru kita respon ke yang lain. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan multitasking, sometimes multitasking itu menurutku tidak baik ya Kak, karena ya. membuat kita jadi tidak fokus, terutama Hmm. ketika kita berhadapan dengan orang lain gitu ya. Makanya banyak orang merasa tidak dihargai, tidak Nah, disayangi karena ketika dia lagi bicara, kamu nggak ngelihat dia, nggak betul. memperhatikan dia gitu ya. Meleng aja tuh baca tuh. Apa tuh WA yang bejibun gitu kan. Iya, iya. Gitu loh Kak. Attention ya, perhatian ya, sebenarnya itu Yes, penting. yes, Ya yes. karena kita sibuk, nah itu sibuk dengan diri sendiri itu membuat yang lain juga jadi miss ya kan sebenarnya ya kan. Jadi Hmm. kayak Hmm, it's hmm, about hmm. me. Nah itu bukan self love tuh. Kalau it's all about me, it's not a self love. Itu Ya, bukan. Self love tuh yang tadi benar kata Jane itu. Kalau it's everything is about me itu lebih ke selfish gitu kan. ya. Ya, Hmm, hmm. karena kenapa sih orang susah sekali mendengar ya? Orang tuh lebih senang berbicara kan, Jane sebenarnya Hmm, kan. hmm. Padahal dengan mendengar orang tuh kadang-kadang stres ya, yang ada cuma perlu didengerin kok, jangan kasih nasihat deh, kita lagi nggak butuh nasihat kayak gitu kan misalnya kan. Hmm, hmm. Jadi Ya, jadi ya. kalau kita teman kita yang stres atau apa, atau kita tahu dia lagi susah atau apa, just be listener, jadi pendengar aja, jangan Ya. memberi pendapat dan memberi masukan karena dia sudah tahu sebenarnya jawabannya, percaya deh, Yes, semua manusia itu yes. udah tahu semua, berada di Ya, sampingnya saja mendengarkan, nanti dia bisa mendengar suaranya dia sendiri juga gitu loh. Kan kadang-kadang kita betul, terlalu betul. jauh dengan sesuatu kan, makanya banyak sekali orang Hmm. stres yang nggak menjadi solve the problem karena kita bilang iya Ya, tuh, kita udah kayak kita padahal udah ada di samping dia, masa stresnya nggak berkurang, ya iyalah lo tambah dia stres karena lo memasukkan pikiran dan pengalaman lo kepada orang yang bukan lo ya, gitu ya, kan. ya. Kayak gitu kan, Hmm. jadi mendengar itu sebenarnya salah satu cara healing juga, menghealing orang loh. Hmm. Mendengar Oke. yang mendengar Ya, dan ya. apa sih katanya, hendaklah kamu lambat berbicara Ya, tapi cepat. tapi cepat mendengar. Iya, benar, benar, benar. Itu benar, benar Saya banget. Ya, as a caregiver Kak, aku bicara dari sisi caregiver. Almarhum suamiku kan kanker ya, dan selama hampir 2 tahun ya aku menjadi caregiver untuk dia gitu ya. Aku belajar banyak gitu dari pengalaman pribadi bahwa yang dibutuhkan sebetulnya adalah benar didengerin aja. ya, Dia nggak butuh dikasih tahu. Cuman ya ya, kalau dikasih tahu sih butuh ya, cuman maksudnya lebih ke ketika dia kesakitan, ketika dia sedang mengalami nyeri dan sebagainya, itu yang dia butuhkan cuman, do you really care? Just sit down with me gitu kan. ya, Kadang dia cuman butuh saya peluk aja, ya, udah dia ngerasa enakan gitu loh. Nah, ya, hari-hari ini aku lagi belajar lagi itu tentang seorang caregiver. Ternyata seorang caregiver itu, ini aku bicara tentang parents juga ya sebagai seorang caregiver ketika menghadapi anak-anak, terutama yang punya anak-anak spesial. ya, Yang kita bisa lakukan adalah mendampingi. Namanya juga caregiver sebagai pendamping. mendampingi. Orang tua itu juga pendamping. Jadi bukan yang menentukan bagaimana nanti ke depan. Kan banyak Betul. orang tua suka suka keliru, Kak. Anak saya Ya, spesial nih. Terus gimana nanti masa depannya? Siapa yang akan menemani dan sebagainya dan sebagainya. Aku sering dapat pertanyaan itu. Dan aku ya. dulu bingung cara jawabnya gimana. Nah, sekarang aku punya jawaban nih. Jawabannya Apa aja? adalah pada saat hari ini loh. Hari ini, nggak usah mikir ke depan. Hari ini, just be his or her parents. Orang tua itu Ya, gimana sih? Menemani, hmm, mendampingi, mengasuh, mendidik semaksimal yang kita bisa. ya, Sebaik yang kita bisa, semampu yang kita bisa. Lalu serahkan betul. selebihnya kepada Tuhan. Udah Ya, tenang hidup Anda gitu ya. Nah, ketika dia diperlakukan seperti itu, percayalah bahwa nanti akan ada jalannya. Akan ada, kita nggak tahu ya kayak, aku punya pengalaman ya ketemu. Jadi ada satu teori yang berkata bahwa seorang Down syndrome itu umurnya pendek. ya. Kalau dia bisa lebih dari 40 itu blessing, Kak. Nah, aku Oh, ketemu aku ketemu seorang Down syndrome yang usianya 45 tahun waktu itu, ya. oke. Dan itu miss gitu buat aku, 45 loh gitu kan. Katanya mereka nggak Wih, panjang umurnya ya gitu ya. iya, iya, dan aku tanya bagaimana dia melewati hari-harinya. Jawabannya Hmm, simpel banget, rutinitas. Rutinitas hmm, itu siapa yang siapin?
Jadi dia ini kerja di sekolah Kak, di SLB, di salah satu SLB. Kerjaannya pagi itu adalah kasih makan bebek. Bebek mereka ada 100 Kak. Serius, dia nyapu halaman, buka pintu, ya semua kelas dia sapu. Jadi Iya. dia bergerak aktif seharian. Ada jam dia main bulu tangkis, ada jam, oh benar-benar, dan makannya sehat. Benar-benar Hmm, sayur ya, itu organik karena petik sendiri. Jadi aku iya, jadi belajar juga. Oh, yang dia betul. butuhkan adalah keteraturan, Hmm, hmm, bukan diatur masa depannya, tapi keteraturan untuk dia bisa ya, disiplin dengan hidupnya, sehingga ketika ya. dia dewasa dia jadi pribadi yang mandiri. Itu salah satu cara kita mengurangi stres loh sebagai orang tua. Iya, 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 Ya kan betul. ya? Setuju ya Satu Kak hal ya? Satu hal sebenarnya keteraturan atau keadaan itu adalah membuat dia merasa berarti, ya kan? Ya, betul, betul. Dia kasih makan sesuatu kayak bebek atau apa kan berarti tanpa Mm-mm. dia ngerasa Mm-mm. oh aduh bebeknya kasihan dengan begitu dia kayak kayak sudah melakukan sesuatu gitu. Jadi pada dasarnya Ya, manusia kasih juga sesuatu yang dia akan rutin melakukan supaya dia merasa berarti sebenarnya. Oh, aku bisa melakukan ini loh. Bukan ya, pencapaian, bukan pencapaiannya, ya, tapi prosesnya gitu. Proses yang bikin every ya, things itu bikin dia happy, every step gitu loh. Oh, sampai ke ya. sini ke sini. Kan ya kayak kalau kasih makan bebek itu harus ini kan gak yang detail kayak gitu kan. Dia cuma kayak ya Enggak. kasih mas Mas gitu cuma bebek, ya. Nah, gitu kan. so semua tadi yang kita bicarakan itu kalau di dunia psikologi kita sebutnya coping strategi. Ya Oke, kan? oh itu Kita kok. Ya, oke itu oke ya. coping strategi. Aku dari tadi sebenarnya pengen memberikan contoh yang nyata, ini real ya, kayak gini Ya, daripada kita bicara teori gitu loh Kak. Nggak paham nanti. ya, coping, coping apa namanya tadi? Coping Coping strategi Kak. strategi, Mekanisme. Ya, mekanisme. mekanisme untuk mengurangi stres gitu, Jane. Yes, yes. Jadi Oh, jadi di psikologi itu ada yang namanya coping mechanism gitu ya. Jadi bagaimana kita itu merubah ini sebenarnya gini, coping itu adalah tindakan kognitif. Jadi dipikirin, oh, direncanain gitu loh. Jadi kan tindakan yang oh, direncanakan secara kognitif nih ya, kalau bahasa apa akademisnya gitu. Lalu upaya perilaku yang dibentuk. Tadi itu loh Kak, ada keteraturan, pola pikirnya ya. dibentuk dulu. Nah, itu namanya coping. Kita bentuk Oh, semuanya. Dan diarahkan, didampingi, ya dibentuk oke, Kak, ada tujuannya lah, dibentuk. dibentuk, dibentuk, So oke, oke. kita menemukan sesuatu yang baru malam ini bahwa sebetulnya pengendalian stres itu adalah ketika kita mengubah pola pikir kita mengubah, ada upaya untuk mengubah perilaku atau kebiasaan kita itu yang akan merilis stresnya. Ya, Ini iya betul. secara keilmuannya begitu ya Kak ya. Jadi simple. Oke. Jadi kalau ada orang bilang gimana caranya rilis stres itu? Apakah harus healing 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 yang ke Kapakodia, naik balon gas, lalu kemudian apakah harus ke Barbados? Maksudnya Enggak gitu juga kan. nggak gitu juga kalian duitnya nggak ada soalnya. Jadi kayak berarti prinsipnya prinsipnya kan ketika kita bisa menguasai, mentolerir, memahami apa yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk nih ke tema utama. Coping itu tadi sudah ya, kita udah kasih panjang lebar dan lama gitu tentang coping supaya paham dulu. Nah, Mm-mm. salah satu coping stres itu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan art. Ya. Nah, kita bicara artnya. Kalau udah artnya aku nyerah, itu ekspertisnya Kak Magda. Ya, ya. Jadi kalau Betul. dari sisi seorang visual artist, bagaimana art itu menjawab gitu Kak, untuk kita bisa menghandle emosi kita. Ya, ya itu tadi ya. Maksudnya asal jangan menganggap bahwa art ini sebagai sebuah jawaban. Ya, Jane. Art ini adalah sebuah rilis. Sesuatu yang kamu bikin, lakukan dengan sukacita. Jangan kayak, oke, aku start mau melukis nih untuk ngurangin stres. Tapi target kita melukis seperti Van Gogh. Tambah stres. Oh, tambah stres ya ya ya. Misalnya seperti Avandi atau seperti siapa. Maksudnya jadi art itu kamu pakai sebagai rilis, healing, katarsis yang mengubah Ya. sesuatu yang tadinya kamu kayak cemas jadi hal yang menyenangkan.
jangan cemas dan terintimidasi dengan warna. Kok warna yang mau ini. Jadi banyak hal yang ternyata sebenarnya kalau di seni itu harus kamu lepaskan. At the end karyanya hasil akhir kan di dalam kepala kita kan suka ada bayangan mau membuat seperti ini. Jangan, kalau kayak gitu kita sedang bekerja, kita sedang berkarya dengan belajar seni. Ini enggak loh, kita ngomong tentang healing ya. Healing itu no target. Jadi seni itu jangan dijadikan target. Jadi biarkan orang tuh bisa mengalir. Apa sih yang mau dia ungkapkan gitu. Jangan kayak ayo kita healing, gambar seperti ini, nah makin tuliskan seperti apa nih gue harus gambar atau apa gitu kan. Pokoknya seni melukis itu kalau mau pakai seni sebagai healing itu jangan lihat hasil akhirnya, tapi enjoy the process sebagai healing gitu kayaknya Jen ya. Yang aku bilang tadi, atau melukis juga bisa jadi stres kalau kita sambil melukis kira-kira nih ya ampun kanvas gue gede banget, kira-kira balik modal nggak ya gue bikin ini, kan tambah stres. Ya. Oh ya, ini supaya semua tahu bahwa seni itu tidak hanya melukis ya Kak ya, seni itu banyak. Ada musik, ada tari, ya. Iya, orang aku juga kadang-kadang ya kan kadang-kadang kalau kita berupa melukis udah bukan healing lagi. Aku bernyanyi, ya kan, karena buat aku sesuatu yang aku nggak punya target gitu kan. Kalau melukis kayak, aduh, sekarang aku bisa gambar, skill gue makin menurun ya kayak gitu kan jadi stres. Jadi aku mau mencoba sesuatu yang benar-benar rilis, kayak sesuatu yang mungkin nggak biasa kita lakukan gitu loh. Jadi cuma menyanyi gitu kan, atau ya kan nggak ada target juga gue, emang gue bukan menyanyi gitu kan. Makanya, jadi kalau mau healing lakukan sesuatu dengan hati, without target. Karena sesuatu kayak menggambar nih misalnya, kok bisa jadi healing? Karena ada kebahagiaan di sana, ada uluapan emosi, ada pencampuran warna yang kita nggak perlu pikirin. Merah campur kuning jadi orange, udah nggak usah deh. Ini ada cat. Bebaskan semuanya. Kan aku juga pengalaman ngajar suka begitu. Tapi kan kalau ngajar karena anak-anak ini harus bisa menggambar berbeda dengan mengajar pada saat kita mau anak-anak healing ya kan? Ya betul. Kalau mengajar ketika anak-anak harus belajar pun, aku selalu lepaskan dulu, jangan berpikir takut. Kan suka, lo kok nggak mulai, aduh takut Bu, takut salah. Lo takut salah? Gue bilang gitu, kalau kamu dokter, suntik, kamu baru takut. Karena kamu sendiri, karena kamu belajar rupa, kamu jangan takut. Karena ketika kamu salah, nggak ada yang tersakiti, bener nggak? Iya bener juga. Pertanyaannya, ini anak mahasiswa kan? Masih mikir kayak begitu ya? Oke. Sedih kan? Mau mulai dari terbebani gitu, takut salah. Itu aja udah kita lawan dulu. Itu anak mahasiswa loh. Gitu kan? Kadang healing seni itu juga nggak mudah ketika kita ketemu orang-orang yang selalu berusaha perfect. Nah itu dia. Dulu kesempurnaanmu, karena nggak ada yang sempurna. Lukisan itu sangat subjektif. Apa yang kamu pikir jelek bisa jadi dipikir bagus sama orang. Jadi jangan pikirin bagus sama buruk deh. Itu loh. Nggak usah. Jujur. Karena ketika kita jujur tuh maksudnya kita akan jadi happy gitu. Kita nggak punya rasa tertekan. Aduh, ini kira-kira benar nggak ya lukisan gua tuh ini gimana ya. Jadi happy aja, enjoy the process gitu. Jadi kalau mau menggunakan seni sebagai healing, kita harus tahu bahwa seni itu adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Kalau jadi fokus di proses bukan di result ya Kak ya. Fokus on the process. Iya, on the process. Just enjoy the process. Mungkin sambil denger musik, terus sambil nyanyi-nyanyi, gambar gitu kan menyenangkan sekali kan. Dibanding dia kayak kira-kira mirip nggak nanti ya. Oh yang lain lebih bagus dari ini gitu kan. Makanya sebenarnya di konsep mengajar pun, aku selalu mendidik pun, aku selalu tidak akan membiasakan anak-anak mempunyai keseragaman bentuk. Ada anak yang bisa ekspresif, ada anak yang itu, walaupun pertama-tama mereka harus bikin misalnya sendok ya harus seperti sendok, jangan seperti sendal jepit, misalnya kayak gitu kan. Yang penting ketangkap dulu objeknya. Itu aja mengajarkan orang menggambar untuk basicnya pendidikan seni. Bagaimana untuk healing? Untuk healing ya kayak gitu. Lepaskan gitu loh. Karena kan gini, ada orang suka begini nih kan bilangin, oh kalau mau bikin karya itu supaya karyanya punya value, kurangi jumlah karya kamu supaya karya kamu tuh nggak kayak over produksi gitu kan, supaya harganya Di situ
Oke. Kalau Oh. lu pabrik, Mm-mm. kamu bisa Mm-mm. hentikan mesin pabrik. Tapi karena Yap. kamu dealing sama manusia, jangan pernah hentikan dia punya kreativitas gitu. Karena di situ Hmm. dia tertekan. Jadi Ya, rilis ya, ya. aja. So, oke. Aku mencoba untuk ini Kak, apa Bukan. mencernanya, Ya, dan apa istilahnya mengimplementasinya dalam dalam kehidupan sehari-hari ya. Aku ya. ketemunya anak-anak nih Kak gitu. Aku ketemu dengan siswa-siswa yang mereka itu ternyata ketika menggambar, menurutku mereka sedang bercerita. Dan Nah, itu kadang-kadang orang tua nggak sadar loh bahwa dia sedang menceritakan apa yang terjadi. Yang kakak tadi sebut ketika dia adalah seorang nonverbal, cara dia berkomunikasinya adalah lewat picture, visual. gambar gitu kan. Ya. Dan you know what? Warna yang dipilih itu mencerminkan suasana hati, bener nggak Kak? Benar, benar banget. Iya kan? Iya, Ya benar. ketika aku lihat dia menggambar warnanya gelap, gelap, gelap gitu ya, aku mulai bertanya-tanya something wrong. Bukan Gitu gini. ya. Iya, lu habis dimarahin ya, lu habis dijewer, lu habis diapain. Ya kan? Tapi ketika orang tua, nah kita bicara tentang orang tua nih sekarang, parents ya Kak. Perlu nggak sih Kak mereka punya katarsis seperti ini gitu ya? Jadi kadang suka gini loh, ketika kita udah dewasa, masa sih pelariannya gambar, masa sih pelariannya kayak anak-anak banget gitu ya? Mending main Bitcoin. Nggak, bercanda-bercanda. Gimana tuh Kak? Oke, oke, lanjut, lanjut. NFT kan? Gambar kan? Iya, iya, gambar. Sebenarnya benar, Jane. Sebenarnya yang harus diselamatkan dari soal stres itu orang tua dulu loh. Ketika dia nggak stres, Oh, anaknya akan stres menurut aku ya. Karena ya, tuntutan ya. anak itu tuntutan kita kan. Kita aja nuntut diri kita kayak gini, gimana kita nuntut anak kita gitu kan. Makanya jangan terlalu Mhm. besar tuntutan kita kepada diri kita. Nah, self love itu jangan push yourself sampai yang kayak Mhm. melewati batasmu gitu. Cintai dirimu, terima, accept gitu kan. Ya, Nah, ketika kita ya. accept diri kita juga bisa accept anak kita, accept orang-orang di sekitar kita gitu, Jen. Nah, Mhm. menggambar atau healing itu penting untuk orang tua sebenarnya. Tapi kan orang tua kan suka yang kayak, aduh, aku nggak punya bakat menggambar. Aduh, aku nggak, Iya. gue paling sebut ketemu orang tua yang kayaknya cuma suruh gambar aja takut gitu loh. Itu Ya, kayak ya, ya. Ya. takut gitu. Ya, ya ampun ini kertas, gambar aja, coret aja. Aduh, mulainya dari mana ya? Ya Tuhan, Tuhan Mhm. mau mulai. Tapi memang mungkin aku ngomong ini nggak boleh gitu juga kali ya. Ada yang emang susah ya. Ya, ya, ya. Cuman, Jadi gimana dong? Gimana dong Kak tipsnya mau mulainya gitu untuk kita orang tua terutama yang sudah dewasa ya. Untuk kalau anak-anak mah gampang gitu maksudnya udah coret aja gitu. Nah, iya, anak-anak sebenarnya, orang dewasa gimana nih? iya, iya. Sebenarnya kalau orang dewasa gini, gimana ya? Ada macam-macam kan. Rilis stresnya kalau dia suka nyanyi, bernyanyi lah. Kan Mhm. kamu nggak harus jadi penyanyi di panggung kan? Ya nggak sih? Yes. Nyanyi aja. Betul. Nah, makanya orang suka nanya sama aku tuh dulu begini. Apa ya dia bilangnya? Why you make an art gitu? Apa harapanmu dengan menggambar atau menjadi seniman gitu? Tahu nggak? Gue cuma Ya. jawab apa? I want to be happy gitu, dengan menggambar I want to be happy, at least one sad person di dunia ini sudah hilang, yaitu gue, ya nggak? Hmm. Ya. Nah, Yap, yap. itu biasanya ya lo ekspres aja dirimu, kalau kamu suka menyanyi bernyanyi lah, suka main musik lah, tapi tanpa tekanan, tanpa target gitu. Nah, kalau Mhm. menurut aku mulai deh, mulai maksudnya kalau memang takut ada kertas kosong atau apa, ini aja, coret-coret aja. Makanya kan sekarang suka ada kayak yang apa sih, automatical drawing itu tuh, yang isi-isi apa, isi warna itu kan Oh, ketika ya, 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 ya. Ya, ya. Ha. ya kan cuman isi warna gitu kan, orang belajar Ya. dulu kan dari situ kan. Aduh, Mhm. apa sih melukis apa tuh yang Setengel. kayak doodle, doodle, doodle. Doodle. Oh ya, doodle. Mhm. Ya kan cuma kayak nulis ini oret-oret aja gini. Tapi kemarin lucu sih, aku sempet kayak ada satu perkumpulan ibu-ibu gitu kan, yang kayak Manda ayo dong Mhm. ajarin melukis gitu. Terus aku bawa kanvasnya gede tuh 40 kali 40. Bayangan mereka, aku bilang nanti aku bawain kanvas kecil ya gitu. Bayangan mereka kecil tuh kayak 20 kali 20 segini. Terus gue bawa yang gede Ya. gitu ya. Kecil itu buat gue tuh 40 kali 40 kecil gitu. Ya. Jadi pas mereka lihat kanvasnya seukuran gitu, mereka terintimidasi gitu kan. Tapi ketika itu kanvas udah di depannya dan udah ada warna-warna, mereka enjoy Ya. banget. Terus aku bilang, Mhm. bayangkan kalau kanvasmu ukuran 20 kali 20, apa nggak lebih stres? Kecil kan, susah bikin dia Mhm. Ya, benar. besar, rilis gitu. Jadi hadapin, kalau menurut aku gimana sih kalau supaya orang tua bisa ngelukis? Oke,
yuk kapan yuk ketemu misalnya gitu ya, nanti gue siapin kanvas. Habis itu mereka gini, Mahda kapan kita gambar lagi gitu, dan Oh, enjoy. oke. Yang menggambarkan mimpinya yang menakutkan itu sampai itu. Jadi ternyata untuk bikin healing gak boleh terlalu banyak teori, just do it Mm-mm. gitu. Yes, Ya, just do yang it. harus just Ya, do ya. it. Oke, kapan misalnya gini, oh art bisa healing loh, oh gini, nggak mau takut, ya udah gini kita coba ya, kapan gitu. Ya udah tinggal bawa kanvas, terus nanti taruh aja itu, nanti mereka malah kita berhentiin, stop ya, susah, aduh mau lagi ini kapan lagi gitu Je. Minta lagi gitu ya. Tadi nggak mau. Jadi sebetulnya lebih ke ini Kak ya. Ketika menggambar itu mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, dalam bentuk gambar apapun gambarnya gitu ya. Nggak penting Iya. harus cantik itu gambar. Yang penting dituangkan aja, jadi gambar, jadi warna, dan lewat itu kan bisa rilis. Aku ingat ini pengalaman pribadi sebetulnya Kak. Jadi waktu masih fase berduka gitu ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu masukan gitu buat teman-teman yang hari ini mungkin sedang mengalami ya ditinggalkan oleh keluarga atau pasangan atau siapapun gitu ya yang menurutmu sangat dekat dan nggak bisa mengkomunikasikan itu loh apa yang ada di hati dan di pikiran gitu ya. Betul Aku betul. jadi ingat waktu itu aku cuman journaling, aku nulis Kak, nulis tuh di Iya, jurnal, udah bisa. dilakuin gitu ya. Aku suka nyanyi, aku nyanyi-nyanyi tuh. Terus akhirnya aku mencoba nih satu. Aku baru inget loh kalau aku tuh ternyata dulu banget ya waktu masih kecil sampai sampai zaman-zaman SMA tuh aku suka gambar sebenarnya. Cuman aku stop karena aku Oke. merasa aku nggak punya bakat. Merasa merasa tidak punya bakat gitu ya. Itu bener banget tuh Kak Magda. Terus akhirnya aku coba, aku gambar dan aku nggak mikir. Pokoknya Iya. apa yang ada di otakku aku keluarin, aku bikin garis, gini ya. You know what? Aku gambar apa? Ternyata itu mencerminkan keinginan terdalamku. Aku pengen tenang. Dan yang aku gambar itu ternyata pantai. Resultnya Dan adalah pantai. ternyata kamu sekarang hidup di pantai, iya kan Jen? Iya benar. Aku tinggal di Bali dengan pantainya yang gratis ya masuknya ya dan bebas gitu. Jadi kayak oh itu Betul. adalah bentuk rilis dari stres saya menggambar. Dan jujur aku nggak pernah perlihatkan itu ke orang karena memang itu buat healing ya Kak. Jadi aku simpan, sampai hari ini pun aku masih simpan. Dan Iya, ketika aku iya, stres, udah nggak bisa mikir, aku gambar. Dan iya, itu iya. menenangkan ternyata dengan menggambar. Menyenangkan, kan? Menyenangkan. Mm-mm. Just try aja. Orang beneran nih gambar bisa rilis stres. Coba aja. Jadi jangan dipikirin, dicoba. Iya nggak? Iya kan? Betul, betul, betul. Apa ya? Itu gift sih sebenarnya. Maksudnya gift Hmm. untuk bisa accept dan mencari jalan keluar itu sebenarnya menurut aku ya kita dikasih karunia untuk mengerti gitu, punya hikmat untuk Hmm. gimana ya, Hmm. Hmm. karena pada dasarnya manusia itu kan sensitif ya, pasti cepat sekali terpuruk ya, tapi ya harus Betul. diri coba aja gitu. Kalau kalau nggak ada orang yang bisa diajak ngomong, ya ngomonglah sama diri sendiri. Tapi gue udah bosen nih ngomong sama diri gue sendiri, ya udah ngomonglah dengan kertas kosong, dengan Ya, selembar kertas, dengan kalau nggak bisa bikin dengan gambar, bikinlah dengan warna. Warna tuh nggak usah bikin betul. coret-coret Ya. aja kayak abstrak gitu kan, nggak ada yang, terus kalau ntar orang bilang jelek, peduli amat orang bilang jelek, kamera Bodoh amat gitu. Bukan mau bikin ini kan apa pameran lukisan. bukan. Oke. Makanya jadi dirilis aja Oke. gitu. Nah, sekarang dari sisi seorang expert ya, gitu Kak. Kalau misalnya nih kita bicara anak-anak dan orang tua nih. Oh, aku udah ketemu nih Bu Magda gitu ya. Anak saya suka gambar gitu. Nah, gimana nih saran apa yang bisa diberikan gitu buat anak-anak dan ini dari sisi orang tua ya, supaya kita Ya, bisa memperlengkapi anak-anak yang memang punya minat ke art gitu ya. Kak. Oke. Ya itu tadi maksudnya, minat ke art itu aku nggak tahu ya, sekarang orang tua tuh masih menganggap art itu sebagai apa sih, hobi, atau bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang menjadi harapan ya, ya kan? Hmm, Kan hmm, pada hmm, dasarnya dia bisa rilis dia punya stres,
dengan visual atau dengan art, dengan menyanyi atau apa, percaya deh, dia itu memang garis hidupnya itu jadi seniman gitu. Cuman masalahnya ketika di awal dia hanya rilisnya dengan itu, at the end dia bilang, enggak, kamu harus sekolah kedokteran, kamu harus sekolah, ya stres lagi gitu loh, Jane. Jadi kadang-kadang kan ada juga orang yang ada loh, anak temen aku rilis stresnya tau nggak ngapain, kasih hitungan matematik. Ada, Jane, jadi jangan salah kamu. Jadi kayak malah gitu kan, kayak ini anaknya masih kelas 3 gitu. Maunya tuh bisa kayak 1.000 ini dikali 1.000 gini, nanti dia dengan asiknya sendiri menghitung. Gila kan? Wow. Makanya orang tuh mungkin nanti dia jadi apa? Tapi kalau anaknya itu ternyata healingnya adalah melukis sambil cerita nih, atau sambil bernyanyi gitu-gitu, jangan dianggap aneh, jangan dianggap kayak dia lagi stres nih. Ya itu cara dia merilis stresnya, dan at the end itu dia punya profession and accepted gitu loh. Ya. Seni kan selalu dianggap pekerjaan orang gak jelas kayak gitu-gitu kan, yang semua orang bisa lakukan gitu. Semua orang bisa lakukan. Tapi apakah itu bermanfaat buat orang, buat yang melakukan dan buat orang lain gitu kan? Jadi kan banyak kok pekerjaan lain yang kelihatan hebat tapi nggak ada manfaatnya buat orang lain. Padahal at the end kita mati yang kita ingat kan cuma manfaat kita buat orang lain, ada nggak? Jadi nanti ingat, oh Gentina itu yang bikin dia dibanding, oh Gentina yang punya mobil sama ini. Kayaknya nggak pernah ada yang orang ngomong yang punya kendaraan. Nggak tahu ya, kayaknya nggak ada. Oh yang kaya itu cuman kaya, tapi nggak disebut katanya apa. Tapi yang menciptakan ini, yang membuat itu ini, oh yang ini anak aku tuh banyak loh ditolong dia ini, pasti akan disebut gitu. Jadi kalau menurut kita, target itu adalah hal-hal di luar diri gitu. Target itu adalah sesuatu yang nominal, atau target itu adalah di luar kapasitas diri, itu akan menimbulkan stres gitu. Jadi kalau aku bilang sih, kalau anak-anak itu suka menggambar atau apa, teruskan. Jadi orang tua tuh yang kayak support them gitu, support, karena itu cara mereka bahagia kok. Tapi ada juga kan anak yang kayak dia senangnya nari, dia senangnya main matematik atau kayak, kita lihat aja mereka senangnya. Betul. Gitu. Balik ke multiple intelligence ya Kak, tapi at least malam ini buat orang tua yang mendengarkan juga, mungkin teman-teman yang usianya masih SMP, SMA gitu ya, yang hari ini aku tuh sebetulnya minat loh di situ, tapi orang tua nggak setuju atau bagaimana, dan malam ini mendengarkan gitu. Satu adalah be yourself, lakukan yang kamu suka, as long as that makes you happy gitu ya, do it gitu. Maksudnya nggak usah takut salah gitu, nggak usah takut gagal. Tetap perlengkapi diri dengan wawasan dan pengetahuan, itu pasti untuk bisa mengurangi stres tadi. Kita udah kasih beberapa tips ya untuk copingnya tadi ya, cara untuk memanage-nya. Tapi tema utamanya adalah dengan berkesenian itu juga menjadi salah satu upaya untuk healing. Upaya juga untuk bisa, aku setuju loh tadi yang garis bawah tadi tuh Kak, yang aku garis bawah itu tentang who knows gitu ya, kalau ternyata seni itu adalah menjadi penghidupan gitu ya. Seni itu bisa menghidupi gitu, kita nggak pernah tahu tuh, kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, banyak kok yang sukses, dan tidak terhitung begitu banyaknya orang-orang hebat dengan seni gitu ya, dan mereka bisa mewariskan sesuatu gitu loh Kak, untuk generasinya. Karena kan Jen, pada dasarnya semua itu punya seni ya, punya cara. Seni itu kan cara yang indah menyelesaikan sesuatu gitu, cara. Cara yang manis gitu kan. Seni itu kan lebih ke estetika, keindahan. Benar. Yang baik gitu. Jadi semua itu sebenarnya mengandung seni gitu ya, mengandung keindahan. Dan setiap manusia itu kan selalu punya sisi yang indah sebenarnya ya. Karena makanya itu selalu berbeda satu dengan yang lain, makanya keunikannya adalah karena berbeda gitu kan. Nah, pesan aku juga bahwa kan banyak orang juga kayak ketika menganggap bahwa aduh anakku itu kayaknya sekarang mulai tertarik ke seni ini, nanti dia jadi aneh atau apa gitu. Percaya deh, mungkin dia aneh, tapi mungkin memang dunia ini memerlukan orang-orang aneh. Salah ya, jawaban gue salah ya, tapi pokoknya intinya No, saling melengkapi. Kalau semua sama kayak robot Kak, nggak seru. Kan dibilang sebenarnya orang-orang jenius itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak di-accept di dunia ini pada saat ini dengan pemikiran-pemikirannya, karena dia udah sampai ke mana yang belum accept.
Ya. Nah, kalau punya anak yang agak aneh atau apa, maksudnya gini, untuk mengurangi stres adalah jauhkan keinginan menjadi perfect, itu aja sih. Ya, Yes. kan menjadi perfect, udah gitu kita tahu apa yang kita mau, ya kan, kita tahu apa yang kita mau. Aku pernah mungkin, aku lupa berapa tahun yang lalu, kayak aku 20-an tahun yang lalu waktu aku ke Jepang, itu kan zamannya orang banyak yang bunuh diri tuh anak-anak sekolah. Terus Ya, ketika aku betul, betul. tanaman bonsainya dia mereka semua indah gitu, terus gue tanya sama orang Jepangnya itu, apa namanya, ini kosong gitu, gitu, kok bisa tanamannya ini indah banget kan kayak iya itu dibentuk katanya. Kalau mereka keluar sedikit, daunnya digunting. Gue bilang gimana anaknya Ya, banyak yang stres tanamannya aja digituin. Sebenarnya nggak sih ya, maksudnya? Ya ya, kan? ya, 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 ya. Sesuatu yang perfection, sesuatu yang mulus, di situ pasti ada yang retak. Karena nggak mungkin. Jadi ya, mengurangi stres ya, kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Nah, ketika kita tahu perfection in unperfection, itu yang paling tepat. Yap, yap, yap. Jadi ya itu. Perfect, perfect, imperfect. Wah, Iya. keren. Dan akhirnya Ya, 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 ya. seni, karena seni nggak pernah ada yang perfect, ya nggak Hmm. sih? Kita nggak bisa melampaui batas keistimewaannya sang Ya, pencipta. Jadi kita sadar betul. bahwa kita kemampuan kapasitas manusia itu nggak seperti pencipta. Ya udah rilis Ya, aja bahwa kita masih betul. ciptaan yang masih harus belajar, belajar bahagia. Itu kurang Yes. lebih. Ya, kalau tadi kita bicara tentang sesuatu yang lebih tinggi ya daripada kita, menurutku adalah pencipta kita itu juga seni, gitu. Kalau Oh, iya. kalau Tuhan atau penguasa semesta ini, universe ini itu tidak memiliki sense of art, aku rasa kita itu aneh bentuknya, Kak. So, ya kan kayak kayak gini deh hari ini gitu ya, hidungku kayak gini, hidungnya kakak kayak gitu, mata kita beda gitu tuh. Aku tuh cuma mikir sekian miliar manusia dan setiap orang itu unik, tidak ada yang sama loh, tidak ada Iya, yang ini sama, even kita kembar identik tidak ada yang sama. It means God is art, artis loh. Kalau dia nggak artis, aduh, gitu ya makanya dia kayak. great artist. And then nggak usah manusia, tanaman, binatang, semua Iya, ciptaannya nggak ada yang sama. Itu yang ya, menunjukkan ya, ya, perfection, tidak perfect. Karena kalau perfect ya, itu yang udah di mobil, dicetak. Nah, mau nggak sih kita memaksa sesuatu menjadi cetakan kan? Enggak juga ya. Jadi ya. robot-robot-robot kayak gitu kan. Ya Mhm. kita sang pencipta itu the great artist. Kita tuh bukan Yes, pencipta great apa, kita bukan artist. artis, kita cuma mengcopying yang ada. Udah mengcopy Betul. belagu lagi gitu kan. Sok-sok lagi ya. Baru baru bisa bikin pameran berapa kali gitu langsung kayak oh gitu. Padahal Sombong gitu. yang kasih ide, yang kasih semua itu Tuhan kita. Wow. Kita Dalam mau banget jalan. ya. Dalam banget ya. Maksudnya gini loh Kak, aku jadi mikirnya berubah gitu loh malam ini bahwa berkesenian itu, dengan berkesenian ya lebih tepatnya itu kita akan dibawa jauh lebih religius lagi gitu. Kita sampai bisa mengamati dan menempatkan bahwa sang pencipta yang tertinggi ini itu loh adalah the greatest artist yang bisa membuat hidup kita berubah. So, buat orang tua yang hari ini punya anak-anak yang spesial ya Kak ya, Ya, betul. bersyukur bahwa Anda dipercayakan punya anak-anak yang Tuhan bentuk sebegitu istimewanya, sebegitu uniknya, dan Yes. itu tanda bahwa Tuhan kita adalah pencipta, kita adalah sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Jadi kalau untuk sesuatu yang seperti itu aja kita tidak bisa accept, gitu Ya, ya, tidak bisa, belum bisa apa itu Kak istilahnya, accept keberadaan anak-anak ini gitu ya, keberadaan diri kita. Nah, sekarang kita ngomong kita nih ya. Oh, ya, saya masih begini, saya bukan siapa-siapa. Suka gitu kan orang-orang kan ya, Kak. ya, Saya itu belum ya, apa-apa, saya itu bukan ya, siapa-siapa. No, mulai malam ini stop, 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 ya, stop bilang seperti itu. Kita betul. semua ini adalah pribadi yang unik, spesial, istimewa, begitu istimewanya karena sang artis agung itu yang menciptakan kita, dan untuk itulah kenapa art itu menjadi solusi untuk rilis stres. Karena Iya, iya, ternyata dan, yang punya ide itu ya yang menciptakan kita. iya, dan dia the great and one things ya sebenarnya yang aku bilang ya, kalau kita misalnya kita menciptakan sesuatu gitu ya.
kita bahagia kok ketika menciptakan. Maksudnya sang pencipta tuh bahagia banget menciptakan kita. Jangan kita sendiri yang akhirnya menghancurkan itu. Maksudnya karya kita nggak pernah Ya, menghancurkan kita. So kenapa kita ya. nggak jadi ciptaan yang tidak menghancurkan gitu kan? Dan satu lagi, Wow. iya kan, jadilah ciptaan yang membahagiakan, bukan ciptaan yang menghancurkan. Gitu. Bagaimana kita bisa bahagiakan orang lain atau sekitar kita kalau kita sendiri tidak menerima, accept segala kekurangan. Dan Ya, satu ya. hal sebenarnya konsep menerima itu juga keren ya. Maksudnya gini, kayak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu orang yang dipercaya menurut aku sama kayak kamu bilang tadi itu Jen. Karena tidak pernah ada sang pencipta mau menciptakan sesuatu untuk disia-siakan. Dia pasti Iya, akan iya, iya. menemukan sesuatu yang pas. Kayak kita kan kalau melukis, ini bagusnya nanti taruh di sini, taruh di sini. Itu Iya, iya. pas. Ya, semua tuh kita bikin sesuatu udah dengan rencana. Gitu. Betul. Sama. Kita juga Mm-mm. bahkan dia lebih Peng- dari kita. iya. Pengalaman ya Kak ya, waktu handle ini ya Kak ya. Acara apa itu Kak? Yang anak-anak special need-nya diajak melukis tuh sama Kak Magda. 2 tahun lalu ya Kak ya? Iya, 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 iya. Aku sering juga sih, maksudnya karena emang ada keluarga juga special needs gitu ya. Ternyata malah dia jago berenang, dia jago apa namanya menari, melukis. Aku ajarin tau nggak lukisannya gede sekali dan dia bisa ekspresi dirinya dengan bercerita. And dia perfect. Dia bisa menjadi Oh, perenang internasional. So, tahu nggak sih? Kalau kita bayangin, dia lebih hebat dari kita gitu loh. Yang kita pikir dia uh, apa spesial need ya benar-benar dia memang spesial. spesial ya. Dia spesial. Oke. Ya, itu Wow. keren. Berarti kalau kita sudah bicara tentang art terapi, sebenarnya yang butuh terapi itu nggak cuman anak-anak ya, orang Enggak. tua, siapapun termasuk saya, termasuk Kak Magda. Semua Betul. orang membutuhkan terapi. Dan salah satunya adalah dengan tadi ya, melalui berkesenian, melalui art. Jadi kalau tadi sudah disampaikan, apakah harus menggambar? Enggak, bisa nari, bisa nyanyi, bisa mendongeng, bisa banyak banget gitu loh hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Even itu kita misalnya bikin origami, ya kan? Itu juga udah art loh. Jadi Benar. banyak 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 banget gitu. Jadi prinsipnya Ya, adalah art terapi itu membantu untuk kita itu tadi kayak mengeksplor ya apa yang ada di pikiran, yang ada di perasaan gitu ya, sehingga kita bisa mengekspresikan. yes dan mengurangi stres. Yang paling penting sebetulnya yang saya temukan sih ya dari sisi art dan juga pembicaraan kita malam ini Kak adalah kita bisa menyelesaikan banyak masalah dan konflik ketika kita jadi calm. Ketika udah tenang ya dengan melakukan tadi art terapi, maka ada banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan lebih baik. Nah, ini salah satu sebenarnya cara tools gitu ya yang bisa di apa dilakukan ya. Salah satu coping mekanisme juga. Nah, nanti kalau mau yang pengen tahu coping mekanisme tuh silakan googling, handphonenya udah pinter-pinter jadi Tahu jadi langsung gitu. ya Memanage. kan? Heeh, tahu lah ya. Heeh, gitu, benar-benar sekali. Oke, Kak. Kak, nggak terasa nih udah sekian lama. Ya, Maunya sejam jadi molor. Biasa lah ya kalau sama Jen gitu kalau ngobrol. ya, tapi Oke, sharing Kak. diskusi itu menyenangkan. Aku suka banget loh, Jen. Maksudnya kita karena manusia itu memang perlu komunikasi kan sebenarnya. Yes, yes. Seni juga adalah bahasa komunikasi. Yang di Iya, awal tuh ya tadi kita bicara ya Kak ya. Kalau kita tidak bisa iya, mengekspresikan dengan bahasa, dengan tulisan, ya berkesenian lah. iya, Maka iya, kamu akan didengar gitu kan. iya, betul, Oke, betul. aku minta statement closing statement Kak untuk semua yang menyaksikan malam ini pesan kesan kayak apa pesan-pesannya yang Apa terutama gitu? mengenai art therapy. Oke. Silakan Kak. Nah, sebenarnya sih aku pernah ada satu quote yang selalu aku ingat dan catat ya sebenarnya kayak if you want to be happy, just be happy. Kan nggak ada yang ngelarang kamu happy. Terus ya if you want to be happy, just be happy. Kalau happy-nya kamu itu adalah dengan mencoba mengekspresikan diri kamu, ekspresikan dirimu. Jangan nganggap bahwa ternyata kamu nggak usah, aku nggak perlu mengekspresikan. Jangan. Itu panggilan kita, keinginan kita untuk mengekspresikan. Ada yang kalau mau nyanyi nyanyi aja, mau suara kamu jelek atau enggak, bodoh amat urusan siapa gitu. Karena ketika kita bernyanyi kita udah bisa rilis gitu kan. Atau ketika kita mau menggambar atau mau ini jangan punya rasa tertekan yang kayak aduh aku nggak bisa gambar, enggak, percaya deh semua orang pasti bisa melakukan kegiatan berkesenian atau melakukan sesuatu yang indah karena seni itu adalah
sih pancaran keindahan lah sebenarnya. Bagaimana membuat Oh. harmonisasi atau balancing itu bukan tuntutan dari luar, tapi bagaimana kamu balance Hmm. diri untuk a step. Nggak bisa gambar ya udah nggak bisa gambar. Tapi kan gue bisa bikin warna gitu. Maksudnya kayak a step, step gitu. Dan berkesenian itu Hmm. ya itu memancarkan sesuatu yang harmonis. Bagaimana membalancekan diri kita. Gitu. Jadi if you want to be happy, just If kurang you lebih want to kayak be gitu. happy, just be happy. Wow, itu kayak inget gak ada film dulu di TVRI? Kok di TVRI di mana ya? Yang Full House itu loh Kak. Kan ada anak kecil-kecil, ya kan yang kembar Ya, itu Olsen itu yang selalu bilang, don't ya, ya. worry, be happy, gitu kan? Nah, aku tambahin lagi Be tuh Kak, happy. yes, dan tidak ada kata terlambat untuk berkesenian, jangan lihat usia. Bener nggak? Enggak. Tahu nggak sesuatu yang memang nggak bakal mengintimidasi kamu adalah berkesenian. Nah itu tadi, Yes, ketika kamu salah mencoret garis, gak ada yang tersakitin kok. Jadi itu ya. oke. Ketika kamu nyanyi, tapi jangan nyanyi di kuping orang ya. Oh Maksudnya, iya. itu Latihannya pakai pakai itu tuh yang banyak tuh apps gitu ya. Banyak tuh aplikasi-aplikasi. semule kayak gitu Yes, kan. Jadi mulai. sekarang banyak sebenarnya alat-alat Ya, untuk rilis stres. Tapi jangan dikompar dengan orang lain punya, nanti stres gitu loh maksud iya, aku. Jadi iya just betul be happy betul. dengan Ya, kamu ya, ya, cipta. Don't try to compare. ya. Ya kan? Karena hidup itu bukan kompetisi kok. Yang bikin kompetisi itu kan sebenarnya ya, Kita maksudnya sendiri. kita ya begitu. Oke, wow, senang sekali. Kenapa hari ini penting sekali kita berbicara secara lebih lugas ya, secara sederhana untuk bisa dipahami mengenai rilis Iya, stres, manajemen emosi itu karena terlalu banyak gitu Kak. Aku tuh mendengar kayak webinar, seminar pakai bahasa-bahasa yang terlalu teoritis sampai akhirnya orang bingung gitu loh Kak. Nah malam ini aku pengen dibawainnya santai. ini Yes, maksudnya uh-uh. Yes, karena gini Kak, uh, ini tema yang aku belum sebut. Mungkin yang udah ikut minggu lalu tahu bahwa tema dari Mental Health Awareness tahun ini oleh oke. Badan Kesehatan Dunia, temanya ngeri loh Kak, tentang loneliness. Jadi terlalu banyak Lonely. orang loneliness ya, terlalu banyak orang yang merasa kesepian, merasa sendirian, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa yang bisa diajak bicara. Jadi bagaimana caranya Kak supaya dia tidak merasa lonely? Kita menemukan jawabannya malam ini. Lewat Ya, seni, dan lewat satu hal juga, art. Jen, satu Ya. hal nih, kenapa namanya loneliness gitu kan? Karena the impact of teknologi yang sangat sekarang Ya. kenceng banget kan, orang juga berpikir dia nih kayak kita ngeliat begini nih, kita udah nggak feel loneliness ya. Padahal kan kita tetap Ya, human ya, being, ya. Yes, touching, yang perlu yes. touch ke. Ya. Jadi memang perlu sih kita tahu bahwa, kita pikir kita udah cukup ya say hello sama our parents dengan telepon atau lewat video Ya. call. Padahal enggak, kita juga perlu dipeluk kayak gitu loh. Dan makanya Yes. kata-kata loneliness itu tuh benar-benar jadi subject matter yang benar. Ya. Kita nggak pernah Ya. kita ketika kita cuma pikir, enggak kemarin gue baru teleponan loh sama dia kayaknya fine-fine aja. Tapi kan mata Ya. yang nggak bohong. Kita bisa lihat Betul. kalau kita ketemu atau bahkan Jen, itu kan yang membuat kita terkotak-kotakan ketika kita pikir kita sudah berada dalam rumah orang itu padahal kita belum pernah gitu kan karena kita pikir kita ngerti Nah, itu dia. berkunjung berapa gitu-gitu Ya. bener loneliness tuh harus kita perangi sih kita kan dan sedih sih. Kalau dari aku ada satu hal nih yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Kenapa tidak dimulai dengan project happiness? Nah, kan loneliness lawannya adalah happiness, ya kan? Coba ya, mulai malam ini. Tadi Kak Magda sudah banyak memberikan masukan mengenai art. Ini kan Ya, lagi banyak bulan-bulan baik ya kayak kalau kata orang hari baik gitu loh. Hari Senin itu adalah hari Waisak loh. Kalau yang masih ingat ya. Jangan bingung nih hari Senin libur kenapa ya? Itu hari Waisak gitu ya. Kita habis ya. iya banyak banget di Bali apalagi ya. Ini banyak sekali hari-hari baik kita mau menjelang galungan. Why not gitu ya? Nggak usah nunggu juga sih sebenarnya hari baik. Coba deh bikin sesuatu seperti ini. Contoh nih ya, contoh Project Happiness yang aku pernah lakukan. Aku rekam suaraku, aku nyanyi satu lagu yang aku suka banget, aku rekam, aku kirim. You know what? Ya. Itu pernah terjadi ada satu temenku yang hari itu dia lagi benar-benar merasa sangat-sangat sendirian. Dan aku kirim nyanyianku yang
Nggak bagus banget sih Kak. Tapi aku bilang lagunya adalah Somewhere Over the Rainbow. Tahu kan lagu itu Wah, ya? Ya aku kan? suka Itu banget. itu lagu Mm-mm. yang menenangkan sih buat aku. Jadi aku pikir why not gitu. Aku nyanyiin dan aku kirim. Dan itu ternyata memberi banyak rasa tenang. Itu terjadi ketika awal-awal pandemi Kak, aku lakukan itu. The second one maybe kita bisa bikin gambar ya, bikin gambar. Sekarang kan banyak aplikasi tuh di handphonenya. Ya coba aja gambar di situ, lalu kirim gitu ya. Say something. Iya, Jangan takut juga untuk bilang I love you kepada orang iya, yang kita sayangi. Mulai sekarang kita nggak pernah tahu ya, usia orang kita nggak tahu. Jangan menyesal juga gitu telat nggak pernah bilang I love you sama orang yang disayang gitu kan. Even itu adalah mungkin orang yang uh, kadang gini loh, I love you itu bahasa universal ya kalau menurutku ya, kayak bukan hanya untuk pasangan atau apa, tapi ketika kita sayang pada seseorang, kita katakan saja bahwa kita menyayangi dia, kita mengapresiasi dia. Kita nggak pernah tahu bahwa gambar kita, tulisan kita, lagu kita, atau benda yang kita buat, atau masakan yang kita buat, apapun lah itu ya, whatever. Tapi itu bisa bikin orang jadi happy. Seperti Kak Magda tadi kasih closing statementnya. Don't if you want. worry, be happy. If you want to be Iya, happy, just be happy gitu kan. iya. Oh, I Dan love you tuh. Kak Hertina, I aku love you tuh. saya sih Kak Jen, pokoknya lakukan semua dengan hati itu akan membuat Yep, dan menyentuh hati orang juga gitu loh. Jadi ya ya. trust, just believe. Jadi kayak tadi Jen ngirim lagu atau apa, karena dilakukan dengan hati itu Ya. punya energi, perasaan tuh ada energinya. Jadi energi ketemu dan bisa memancarkan energi. Nah, gitu. Oke, oh so sweet. Aku jadi terharu. Senang sekali bahwa hari ini tuh kita lama banget ya Kak ya nggak pernah ketemu, tapi setiap kali Kak Magda WA mengirimkan sesuatu tuh selalu ada kata-kata itu loh. Itu yang bikin aku jadi bahagia. Kak Magda itu selalu menutup dengan Jen, I love you gitu kan. Wow, wow, itu kena banget di hati gue gitu Kak. Kayak oh ada orang yang sayang, ada orang yang care ya sama aku ya, jauh di sana tapi ya dia care gitu kan, dan itu membuat aku yakin bahwa di dunia ini aku nggak sendirian karena akan ada orang-orang yang menyayangi, mengasihi kita, meskipun itu bukan keluarga kita mungkin ya, bukan orang Ya, yang ya, kita fokuskan, tapi ternyata ada orang-orang lain di luar sana yang Tuhan kirim ya, ya, dan pasti. jadilah malam ini jadilah orang itu. Coba Yes. mulai dipikirin siapa ya kira-kira yang bisa dia project happiness-nya. Kalau yang orang tua, why not dimulai dengan anak-anak, peluk anak-anak, bilang I love you sama mereka, menggambarlah bersama mereka. Mumpung ini weekend gitu ya. Bisa begitu ya, Iya, harus begitu, seru seru. harus mulai ekspresif lah, karena kadang-kadang Oke. kalau orang nggak ekspresif itu yang bikin sedih, ya kan. Oke, sip, sip, sip. Oke, Kak, boleh juga mungkin teman-teman yang belum tahu tadi ya, yang terlambat nih, Kak, mengetahui. Kakak bisa informasikan kalau mau tanya-tanya, mungkin belajar Ya, menggambar sama Kak Magda bisa kemana nih? ya, bisa lihat kan Instagramnya Rotua Magdalena P, itu kan bisa bisa bikin apa namanya pesan lah ya, maksudnya apa, mau menggambar, mau menanyakan apa, mulainya dari mana nih supaya rilisnya sama apa, silahkan, aku pasti akan jawab gitu ya. Dia ada di Oke, kalau Rotua kalau Magdalena yang P. at Rotua Magdalena P. Nanti aku kasih juga ya di deskripsi. Kalau yang deket-deket daerah Kak Magda nih bisa main-main kemana nih? Ke galeri mungkin mau lihat-lihat Kak? Kalau galeri di rumahku kan memang kayak galeri karena lukisan semua ya. Sebenarnya karena nggak ada Ya. tempat ini ada satu lukisan juga kan. Jadi kan pokoknya ada terus ada di kalau di Jakarta ya di Condet di Rumah Cetak Balai Kambang. Itu ada Rumah Cetak Balai Kambang juga. Yang Oke, kita bisa kayak gambar segala macam. Pokoknya di tempat di mana aku berada pasti ada nuansa seninya. Gitu loh. mantap. Ya, ya Ya. soalnya kalau kita sudah membaca. Oh ya, selamat ya Kak, kemarin baru saja melaksanakan pameran dengan Ya, para perupa di Kota Bogor dan luar biasa. Aku tuh baca di apa di Instagram story-nya gitu ya dan di WA-nya Kakak. Wah, wah, wah ternyata luar ya, biasa. lagi Seru pameran banget, ya. seru banget. Kasih Oke, deh. sukses selalu buat semua usaha upaya yang dilakukan juga buat
anak-anak bulu kita yang dititipkan Tuhan di sana. Ya, astungkara kalau kata orang Bali, Kak, nanti akan banyak orang baik yang akan mensupport kegiatan Kakak bersama dengan Rumah Cinta Damainya, dan juga buat galerinya sukses selalu, buat si kecil cantik ya yang selalu bikin kangen gitu ya. Nanti ya aku main-main ke Bogor. Oke. Iya, oke. Thank you so much, Kak. Terima kasih juga buat yang hadir malam ini, Kak Hertina, buat yang lain-lain. Thank you so much. Nanti ini kita akan record, jadi yang nanti tidak bisa hadir secara live, silahkan untuk menikmati tadi ya diskusi kita dengan recording akan nanti saya kirimkan di kolom di deskripsi IG Desain Indonesia, dan juga saya akan tag ke Rotua Magdalena P. Jadi nanti boleh tanya-tanya di sana. Jadi kita akan ketemu lagi. Thank you, Kak. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda, masih di Hari Peduli Kesehatan Mental, dan nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi bagaimana dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia sehat gitu ya, Kak ya, secara mentally. Oke, thank you, Kak. God bless you. Bye-bye. Dah semua.